Bapak Ibu, mari kita membuka di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus, malam hari ini kami sangat bersyukur tengah-tengah kesibukan kami masing-masing. Malam ini kami bisa bertemu lewat platform Zoom ini untuk bersama-sama belajar tentang tema yang menurut kami cukup berat, yaitu tentang eskatologi. Namun kami punya kerinduan supaya firman Tuhan yang akan diberitakan malam hari ini menolong kami bisa lebih memahami tentang pengertian-pengertian yang sulit kami cerna, bahkan hal-hal yang masih membingungkan dalam pemikiran kami, khususnya beberapa minggu ke depan yang akan membahas tentang eskatologi ini. Karenanya berkatilah hamba-Mu, anakmu yang terkasih, Bapak Pendeta Daniel, supaya dengan pertolongan Roh Kudus, hamba-Mu ini bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu yang bisa kami pahami dan bisa memberikan pencerahan secara khusus kepada masing-masing kami. Karena itu juga kami bersyukur juga untuk teman-teman yang arrange acara ini, bahkan kami semua yang sudah hadir, dan dengan terus berharap teman-teman kami yang lain bisa segera bergabung supaya pemberitaan firman-Mu ini dan pemahaman yang baru dan penjelasan yang baru tentang eskatologi bisa sama-sama kami dengarkan. Kami menyerahkan waktu ini ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati dan menolong. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Pak Pur sudah memimpin doa pada malam hari ini. Bapak Ibu, kita nanti akan mendengarkan pencerahan dari Bapak Daniel, begitu ya. Nah, sesudah itu Bapak Ibu dipersilahkan untuk tanya jawab kalau ada hal-hal yang masih penasaran begitu. Jadi silakan aja nanti diketikkan di chat, nanti akan kita bahas bersama Pak Daniel gitu ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama, waktu saya serahkan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Saya masih di kantor ini. Pulang sebentar ngurusin macam-macam, balik lagi. Karena di sini internetnya paling bagus dibandingkan di rumah kami. Ya, ini gini ya. Saya mau jelaskan beberapa hal dulu. Kan 4 kali pertemuan ini. Daniel 2 kali ya. Kemudian Kerajaan 1000 tahun dan Rapture. Bahan yang Kerajaan 10 tahun dan Rapture nanti di pertemuan ketiga dan keempat saya akan membagikannya setelah presentasi. Tetapi 2 kali kitab Daniel, mohon maaf tidak akan saya bagi. Ini bahan kuliah. Bahan kuliah yang saya masih harus jaga. Ya, maksud saya. Tapi Anda kalau mau screenshot ya silahkan. Tapi dari pihak saya mau jaga. Tapi nanti kalau Anda butuh sedikit, saya bisa buatkan atau tunjukkan yang versi pendeknya. Tapi yang ini tidak. Tapi nanti yang ketiga dan keempat malah akan saya bagikan dengan gembira. Karena yang 3 dan 4 itu, yang Kerajaan 10 tahun dan Rapture, itu adalah bagian dari buku saya yang kemudian dipesan oleh GKI Jateng, diminta diambil sebagian. Itu buku itu terbit di Taman Pustaka Kristen waktu itu tahun 2012. Temanya kan kiamat. Itu dunia ini pada takut, gereja-gereja pada bingung. Saya sengaja itu buku yang itu kumpulan artikel. Jadi ada beberapa buku. Yang ini adalah yang saya maksud buku yang keberapa ya. Pokoknya isinya 15 tafsir sederhana. Ada 3 buku teks berat yang mungkin Bapak Ibu barangkali kalau mau cari juga boleh. Tapi yang ini kumpulan. Kumpulan ada 15. Nah, 2 diantaranya diminta oleh GKI Jateng. Jadikan buku buku kecil dibagikan ke seluruh jemaat GKI Jateng. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk menahannya. Malah saya senang gitu mengirimkannya. Itu untuk yang Kerajaan 1000 tahun dan Rapture ya. Tapi yang ini minta maaf, belum bisa. Belum bisa. Bahkan mahasiswa kami pun tidak kami bagi. Jadi dosen punya hak untuk tidak mengirimkan PPT ke mahasiswa. Di sini begitu. Karena khawatirnya mahasiswa itu nanti kalau buat paper copy paste gitu loh. Nggak belajar sendiri kan repot itu saudara. Anak apalagi generasi sekarang ini kan lebih canggih dari dosennya yang jadul-jadul kayak saya yang umur 53 begini. Anak-anak umur 20-an itu kan jago sekali gitu. Apalagi ada AI pula kan. Ya, oleh karena itu mohon Bapak Ibu berkenan memaafkan saya
kalau saya belum bisa memberikan dua bahan ini. Tapi nanti saya akan tunjukin bukunya. Maksudnya bahan ini berasal dari buku mana? Nah, buku itu bisa dibeli dengan mudah di toko buku di Indonesia ini karena ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris saya bahkan mau memberikannya for free dengan bentuk PDF. Nah, jadi gitu. Tapi yang bahan saya sendiri enggak. Semoga dianggap eh, cukup cengli ya, fair ya, Ibu Bapak ya. Itu pertama. Boleh, Yang kedua, saya boleh bertanya sedikit? boleh, Acara hari ini nanti kita akan upload di YouTube ya, Pak ya? boleh, enggak Oke. masalah, tidak Thank you. masalah. Kita kabarkan firman Tuhan kemana-mana ya kan. Terima Yang kasih. kedua, Ibu Bapak, eh, saya akan memberi warning dulu. Tidak mudah belajar kitab Daniel. Sudah pasti. Di Duta Wacana itu dilakukan di S1 tuh di semester 5, di S3 ada juga bagian di semester 3. Nah, Anda bayangkan nih. Dan itu berarti kan 16 kali pertemuan. Ya, untuk kita ya dibuat populer lah, karena Anda bukan mahasiswa saya kan. Eh, dua, dua pertemuan itu berarti saya akan speeding up banget banget, speeding up banget banget. Detail-detail mungkin nggak perlu gitu ya. Tapi nanti Anda bisa tanya kalau mau. Dan kita sepakat begini, bagian kitab Daniel yang hari ini itu kita akan ngomong tentang apa itu eskatologi, gitu ya, jenis sastra apa, sehingga kitab ini disebut kitab eskatologi. Lalu kita lihat penanggalannya kapan ditulis. Ini hal-hal yang mungkin Anda akan kaget. Tapi saya tidak akan berbohong pada Anda sejauh saya tahu di bidang keilmuan saya, studi Alkitab. Yang akan saya katakan mungkin Anda akan kaget-kaget. Kalau tahu, loh ternyata tahun itu toh ditulisnya. Ternyata begini begitu. Tidak akan saya sembunyikan apa-apa. Tidak, saya yakin Anda orang Kristen dewasa, pembelajar yang berani ya, mengetahui kebenaran yang mungkin tidak sama dengan cerita sekolah minggu. Kita kan bukan anak-anak lagi toh, Bapak Ibu ya. Nah, akan dua sesi seperti itu. Sesi pertama akan berhenti di ceritanya. Nanti di minggu depan ya, kalau nggak salah. Minggu depan itu masuk ke bagian penglihatan-penglihatannya. Dan di bagian penglihatan-penglihatannya nanti, saya yakin sekali Bapak Ibu akan kaget di bagian akhir. Di bagian akhir. Itu semua orang yang belajar kitab Daniel kaget. Saya juga sama. Makanya tidak akan saya tutupi. Kalau saya kaget, ya Anda kaget lah kira-kira gitu. Saya bagikan kekagetan saya. Tapi itu baru minggu depan. Nah, kemudian setelah itu kita beralih ke PB. Gitu ya, kira-kira ya. Oke. Bu Nina, saya omong berapa menit nih? Bu? Mungkin 1 jam ya, Pak ya? Oke, berarti di menit ke-50, sejak saya ngomong, sebentar lagi, Ibu kasih tanda ya, di menit ke-50 ya. Oke. Baik, Pak. Oke, Ibu Bapak, saya akan men-sharekan bahan tentang kitab Daniel bagian pertama. Nampakkah? Sudah, Pak. Udah ya, saya mulai ya. Oke. Nah, jadi ini bukunya. Ada yang bahasa Indonesia yang tengah nih, Egi Singgi ini Profesor Geri Singgi, dosen saya di sini. Sudah sepuh 70 berapa beliau ya? 75 mungkin tahun ini. Ya, 75. Dia menulis kitab Daniel ini. Nah, di tulisannya itu dia merujuk ke banyak ahli termasuk John Collins yang bawah ini. Ya. Saya akan tunjukkan juga Amy Wells di sini. Pak Gerit juga mengutip ahli-ahli top dalam studi Daniel, namanya Sheo, nanti Anda akan tahu. Ya. Saya mulai ya, terangan umum. Gini, cara membacanya. Nah, ini cara membacanya dulu. Kalau Anda tidak tahu cara membacanya, bisa ruwet ini kitab Daniel. Ya. Singgi, Prof. Singgi itu mengutip orang bernama Bolan. Ya. Dia mengatakan begini, eh, jangan membaca kitab Daniel itu seperti ramalan. Ini sudah saya ingatkan ya. Jangan. Kalau ramalan itu kan, oh ini nanti akan terjadi begitu, ini akan terjadi bukan. Bukan gitu caranya. Kitab Daniel itu bukan kitab ramalan loh. Karena dalam kitab Daniel tidak ada ramalan. Nah, di sini mungkin Anda kaget. Lah bagaimana dengan penglihatan-penglihatan? Nah, nanti saya jelasin minggu kedua. Ya. Hampir semua isinya itu sesuatu yang telah terjadi. Gitu, sebetulnya. Memang dibahasakan dengan cara tertentu, tapi peristiwanya yang dikatakan dalam kitab Daniel itu hampir semua sudah terjadi. Malah terjadi sebelum
kitab Daniel menuliskannya. Nah, jadi semua yang dia katakan itu, sedangkan itu sudah pernah terjadi, asumsinya begitu, terutama penglihatan-penglihatannya, ya, kecuali pasal 11 ayat 40 sampai 45. Nah, disinilah bagian yang ditulis ketika ketika dia ditulis, bagian itu dimaksudkan untuk start pada waktu itu. Sebelumnya, selain yang ini, jadi pasal 1 sampai pasal 10, itu sebetulnya isinya sudah pernah terjadi, bahkan sebelum dituliskan. Maka cara membaca kitab Daniel itu justru menggunakan perspektif sejarah. Sejarah pada zaman penulis kitabnya, bukan sejarah pada zaman tokohnya. Nah, saya ulangi kalimatnya. Sejarah ketika ditulis, gitu. Bukan ketika tokohnya. Karena antara tokoh yang dituliskan dan penulisannya itu beda berabad-abad. Nah, ini informasi ini mungkin Bapak Ibu kaget. Pendapat lain adalah Singge mengutip Shaw yang saya bilang tadi. Begini Shaw bilang, penulis itu bermaksud menulis sejarah namun menempatkannya dalam kerangka teologis. Jadi sebenarnya sudah terjadi, cuma diberi bingkai teologis. Nanti saya jelaskan kalau nggak jelas. Sekarang lokasi kitabnya dulu. Bapak Ibu bisa lihat Alkitab Anda, itu dia letaknya kan di apa rada-rada ke tengah atas ya, ke tengah bawah ya. Sebetulnya dalam struktur Alkitab Ibrani, dia itu termasuk bagian Ketuvim. Jadi Alkitab Ibrani itu terdiri dari 3. PL kita itu, ya tadinya kan kitab Ibrani itu terdiri dari 3 bagian. Tenah itu 5 kitab pertama itu, Kejadian, Keluaran, Ulangan itu. Lalu Ketuvim, kitab-kitab, dari kata Ketuvim. Vim itu berarti jamak, kitab-kitab. Dan yang terakhir itu eh, apa? Neviim, Ketuvim, Tenah, Neviim, Ketuvim. Jadi Tenah, lalu Neviim, nabi-nabi, dan yang terakhir Ketuvim. Jadi di bagian akhir sebetulnya. Nah, nanti kalau Anda mau tahu bagaimana lah ini. Bagian yang Ketuvim itu ini. Mazmur, Amsal, Ayub itu Ketuvim. Song of Song, Kidung Agung, Rut itu Ketuvim sebetulnya. Jadi urutannya beda dengan kitab. Kitab kita itu kan rootnya kan di atas kan. Ya toh, Yosua, Hakim, Rut. Nah, itu enggak gitu kalau kitab Ibrani. Rut itu di bagian belakang bersama dengan kitab Daniel. Yang nabi-nabi itu di tengah ya. Jadi Tenah, Torah, itu 5 kitab pertama itu, Neviim, nabi-nabi, lalu Ketuvim. Ya. Esther, Daniel, Isra, Nehemia itu masuk Ketuvim semua. Gitu. Nah, nanti kawan-kawan kalau mau tahu urutannya saya bisa tunjukin gambar-gambarnya kira-kira. Nah, Daniel ini termasuk Ketuvim. Ya. Dia diletakkan setelah Yehezkiel di dalam Septuaginta ya, terjemahan Yunani dari PL. Nah, ini lain lagi. Orang Yunani atau orang yang menerjemahkan PL Ibrani ke dalam bahasa Yunani menempatkan kitab Daniel yang tadinya Ketuvim bagian bawah ditempatkan setelah Nabi Yehezkiel. Yehezkiel itu bagian Neviim sebetulnya. Kenapa? Lah karena yang menerjemahkan bagian dalam bahasa Yunani itu ya, jadi PL itu ada yang berbahasa Ibrani yang asli Tenah dan ada versi terjemahan bahasa Yunani disebut Septuaginta Yunani. Nah, yang Yunani ini menganggap Daniel itu nabi. Makanya ditempatkan di bawah Nabi Yehezkiel gitu. Padahal dalam teks asli Daniel itu bukan nabi. Ceritanya tidak dimaksudkan golongan nabi, tapi golongan kitab-kitab Ketuvim. Nah, ini informasi sedikit kalau ada yang tertarik. Nah, mengapa begitu? Karena sifat dari kitab Daniel itu apokaliptik. Apokaliptik itu membuka sesuatu, ya, menyingkapkan. Jadi, menyingkapkan sesuatu yang tersembunyi di masa depan. Gaya ceritanya gitu. Tetapi yang diceritakan sebetulnya sudah terjadi. Nah, itulah kekasan kitab Daniel. Nanti Wahyu lain lagi mirip-mirip ya, tapi rada rada ada slice yang khas ya Wahyu ya. Ini Daniel dulu. Nah, komposisi penanggalannya jauh lebih mudah daripada peristiwa pembuangan. Gini maksudnya. Ceritanya kan tentang Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu kan. Itu kan cerita pembuangan kan, itu berarti abad ke-6 sebelum zaman bersama.
sebelum Masehi dulu namanya, sekarang istilahnya sebelum zaman bersama, before Common Era ya. Dulu namanya BC, before Christ, sekarang diganti dengan BCE, before Common Era. Yang namanya AD, Anno Domini, Masehi, sekarang namanya CE, Common Era. Terjemahnya zaman bersama. Nah, kisahnya kalau kita lihat kan pembuangan Babel macam-macam itu abad ke-6. Israel dibuang ke Babel itu mulainya 597, lalu diserang lagi Yerusalem 587 sebelum zaman bersama. Mereka lalu pulang pelan-pelan 539. Peristiwanya kan di situ. Tetapi ditulisnya sebetulnya jauh lebih muda, gitu. Itu yang saya bilang tadi. Jadi kitab Daniel ditulisnya itu bukan di abad ke-6. Tokohnya tokoh abad ke-6, gitu. Seperti saya sekarang nulis sesuatu tentang Diponegoro. Lah kayak gitu loh, saudara. Ya, nulisnya sekarang tapi tentang tokoh yang sudah di masa lalu. Dalam tradisi Yahudi sendiri, Daniel itu sangat dihormati, tetapi tidak pernah disebut nabi. Yang ngomong gitu kan kita orang Kristen, Nabi Daniel. Tapi orang Ibrani enggak gitu. Nah, jenisnya ini narasi, ya. Ceritanya kira-kira ia diberhadapkan pada situasi yang pelik, di mana ia harus memilih, ya toh. Ada soal makanan, Anda lihat kitab Daniel, semoga di depan Anda ada kitabnya ya, ada Alkitab, ada buka, Anda bisa tahu, ada cerita soal bagaimana ia harus memilih makan makanan raja, atau bagaimana dia memilih sayur, misalnya, ya, dia apa berhadapan dengan banyak ketegangan, menafsir mimpi, membaca tulisan di dinding, mengenai tekel ufarsin itu, ia tetap berdoa di bawah ancaman bayang-bayang bahaya, termasuk di bawah auman, geraman, cengkeraman singa-singa Babilonia. Nah, ini kita tahu ceritanya ya, cerita sekolah minggu. Nah, coba Anda lihat. Dalam segala cerita itu, nampaknya si tokoh ini, si Daniel, itu membuat pilihan-pilihan penuh integritas. Nah, ini cocok dengan arti namanya. Daniel itu, dan itu hakim, L itu Allah, I setelah kata dan itu posisi pronoun dari my. Jadi God is my judge gitu ya, hakimmu Allah, hakimmu Tuhan. Nah, eh, ini bagian pertama. Kemudian nanti minggu depan pasal 7 itu ceritanya coba kan lain. Tiba-tiba dia bergaya apokaliptik, penuh simbol misteri yang kita sulit memahaminya. Jadi kalau baca kitab Daniel itu dari pasal 1 sampai 6 masih asik tuh. Begitu masuk di bagian tengah, kita lalu kelabaan. Ini apa artinya gitu kira-kira. Nah, itu disebut bagian pertama dan kedua. Nanti Pak Gerrit Singgih kita menyebut Daniel A dan Daniel B. Jadi kita ini bicara Daniel A dulu, ya. Nah, catatlah baik-baik keterangan ini. Walaupun settingnya abad ke-6, settingnya ya, masa pembuangan tadi, kitab ini sebetulnya ditulis abad kedua. Jadi jarak di antara penulisan dan tokoh yang dituliskan itu 400 tahun, 4 abad. Abad kedua itu konteksnya adalah ketika kehidupan sosial Yahudi dikuasai oleh Raja Helenis. Helenis ini kira-kira setelah Alexander Agung, ya, lalu percampuran di antara budaya Hellas, Yunani, dan budaya lokal itu disebut Helenis. Nah, ini ada tulisan dari Amy Willis ya, saya lompati aja. Nama sekarang, namanya sesuai dengan nama kitab, sesuai dengan nama tokoh utamanya Daniel, artinya tadi Allah atau hakimku. Figurnya, dia pemuda Yudea, melayani di istana Nebukadnezar, Babel, dan raja-raja setelahnya. Jadi dia melayani di zaman Raja Darius, Raja Kores dari Persia. Jadi Babel dan Persia dia stay di lingkungan istana. Nah, ini itu menggambarkan bagaimana ini orang Yahudi bisa stay terus di link dekat dari penguasa tertinggi, baik penguasa itu dari Babel maupun ketika Babel dikalahkan oleh Persia, si Daniel ini masih bisa ada di tengah-tengah pusaran itu. Nah, itu kan sesuatu yang menarik. Nah, mungkin perlu juga dikemukakan ada nama Daniel dirujuk dalam Yeskiel 14 dan 28. Anda bisa cek sekarang, silakan aja. Kalau Anda baca Yeskiel 14 dan 28, di situ ada nama Daniel dirujuk bersama Nuh dan Ayub. Nah, ini terjadi mungkin karena rujukan pada gagasan hikmat. Jadi tokoh-tokoh ini dianggap tokoh-tokoh hikmat atau tokoh-tokoh yang hidupnya lurus, gitu. Ya. Namun para ahli tidak pernah menyamakan figur Daniel di kitab ini dengan yang disebut dalam Yeskiel. Nah, itu hanya diduga dia disebut bersama Nuh dan Ayub karena gagasan hikmat dan kelurusannya. Tetapi jangan Anda membayangkan Yeskiel ketika menyebut Daniel itu sama seperti
apa yang dimasukkan kitab Daniel gitu ya. Nah, keterangan tentang Daniel di Istana Babel pada awan perubahan Babel itu begini, dia dikatakan kan terbilang dari orang-orang yang dipercaya oleh raja ya, luar biasa. Nah, banyak yang menduga teks ini memang bukan catatan sejarah dan ditulis lama setelah pendudukan Babilonia. Jadi ini kayak fiksi historis gitu lah kira-kira saudara. Karena tadi ditulisnya abad kedua, ditulisnya tokohnya diceritakan adalah tokoh di abad ke-6. Itu fakta. Fakta sejarah para ahli PL yang hati-hati akan mengatakan seperti itu karena memang ini masuk ke Tuvim dia bagian apa yang muda akhir. Penulis dari pasal 1 sampai 6 diduga adalah siapa penulisnya gitu ya, para sarjana Yahudi yang memiliki pengetahuan tentang kultur asing sebagaimana yang ia tulis. Kultur asing di sini berarti Babilonia dan Persia nantinya. Namun tidak dapat dipastikan apakah betul para penulisnya ini ya eh, adalah mereka yang pernah masuk dalam lingkup administrasi kerajaan Babel. Sebagaimana digambarkan dalam posisi Daniel. Menurut para ahli, tidak ada sebetulnya orang Yahudi yang pernah jadi anggota senior dalam Dewan Istana Babel dan Persia. Kalau toh ada, itu di level rendah. Ini menurut Emmy Willis. Jadi ini tokohnya fiksi historis, saudara. Jadi ini mungkin kejutan ya, mungkin teman-teman mulai kaget, mulai jengkel, tapi saya katakan apa adanya aja. Nah, kisah tentang pegawai raja ini aslinya ditulis dalam bahasa Aram. Jadi gini, kita PL itu kan kebanyakan bahasa Ibrani. Nah, ada sebagian itu bahasa Aram. Sebagian. Ya. Eh, ada yang Ibrani lalu ada Aramnya. Nah, Aram adalah bahasa yang dipakai di zaman Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bercakap sehari-hari dalam bahasa Aram. Bahwa PB kita ditulis dalam bahasa Yunani, ya. Karena itu kan penulisannya, kan? Antara penulisan Injil dan realitas hidup Yesus itu bedanya 40 tahun. Tuhan Yesus lahir, berkarya sampai naik ke surga itu antara tahun 4 sampai tahun 29 zaman bersama. Markus Injil paling tua itu tahun 70. Nah, ditulisnya Markus dalam bahasa Yunani, tapi percakapan sehari-hari dalam hidup orang-orang Palestina di zaman Tuhan Yesus dalam bahasa Arab. Nah, seperti kitab Daniel ini. Dia ditulis di abad kedua kan ya. Ada bahasa Aramnya. Kalau mau tahu bedanya Aram sama Ibrani itu gini. Nulisnya mirip-mirip sih. Dari kanan ke kiri nulisnya. Saudara kalau bahasa Ibrani. Kira-kira gini kalau mau dengar. Eh, kalau Anda lihat kalimat Eli Eli lama sabachthani, ya, itu kira-kira bahasa apa? Ya kita coba dulu ya. Nah, saya stop share. Yang nampak di sini ya, eh, Dr. Meli, ya, Dr. Meli. Kira-kira bahasa apa itu? Eli Eli lama sabachthani, gitu. Bahasa apa tuh? Bahasa Aram. Aram, betul. Bahasa Ibraninya gimana? Eloi, Eloi. Itu sama, itu Aram juga. Lama. Eloi, Eloi, Eli Sama. lama Eli. sabachthani. Lama Aram. Sabachthani. Bahasa Ibraninya itu sama dalam Mazmur 22. Eli, Eli atau Sama Eloi, Eloi, Eloi. lama Eloi. sama azabthani. Gitu. Jadi bukan Sabachthani. sabachthani, azabthani. Gitu ya. Jadi mirip-mirip, cuma beda. Jadi kalau teman-teman lihat ini konteksnya ditulis di abad kedua sebelum zaman bersama, kita bisa mengerti ya kenapa itu dalam bahasa Arab. Oke, informasi ini belum masuk ke gangguan besar ya. Ini baru informasi teks aja supaya Bapak Ibu tahu. Nanti saya akan cerita kenapa kok begitu gitu. Ada apa itu di balik itu? Gitu. Itu kejutan-kejutannya nanti bertahan dulu dalam kebingungan ini. Saya sajikan dulu data-data dulu ya. Nah, kalau kita lihat kisahnya, ya, ini ada pegawai istana, ya, saudara-saudara, cerita tentang pegawai istana di istana Babylon itu beredar secara bebas di antara orang-orang Yahudi Babilonia, ceritanya gitu. Lalu dikumpulin dan diedit jadi satu buku. Kisahnya kemudian diperbarui pada masa awal Helenis, berarti abad ketiga, tahun 333, jadi abad keempat menjelang kedua ya, untuk merefleksikan, nah ini maksudnya, merefleksikan upaya mempertahankan identitas religius kaum minoritas di hadapan penguasa asing. Jadi gini, logikanya, ketika ditulis, sedang ada pressure. Yang mempressure namanya
Antiochus Epiphanes yang paling terkenal, itu raja Helenis. Ketika dalam pressure, umat Yahudi diteguhkan lewat cerita dengan genre itu jenis apokaliptik. Cerita apokaliptik itu ngomong soal sesuatu di akhir zaman, gitu, untuk memberi kekuatan pada mereka yang sedang mengalami penderitaan. Nah, maka cara nulisnya itu menunjukkan sesuatu yang visi-visi gitu, ya, visi-visi luar biasa tentang bagaimana Tuhan menata dunia ini, bagaimana kekuatan jahat main macam-macam gitu. Nah, kitab Daniel itu kayak gitu. Nanti Wahyu juga kayak gitu. Hanya bedanya di Daniel ini ada cerita tentang tokoh gitu di masa lalu yang menunjukkan sikap integral. Jadi mau mengatakan milikilah sikap seperti si Daniel itu, yang integral di tengah-tengah pressure yang dialami. Pressure-nya kitab Daniel, penulisannya adalah pressure politik. Tetapi pressure cerita Daniel adalah pressure terhadap dalam hal Nebukadnezar, yang masih politik juga, orang-orang yang iri pada dia dan sebagainya. Tetapi real pressure, ketika teks itu ditulis, sungguh-sungguh politik militer. Ya ini Antiochus Epiphanes, abad kedua. Nah ya, ini kayak gitu. Mungkin Anda pernah dengar, tapi itulah penelitian mengenai kitab Daniel. Maka dia ditempatkannya sekali lagi ke Tuvim, kan, bagian akhir gitu. Oke, saya teruskan dulu. Nanti kalau nggak terlalu paham, boleh tanyakan. Saya bisa kembali ke situ dengan gembira. Saya teruskan dulu ya. Nah, lalu ceritanya, eh, coba lihat. Ada banyak sekali gitu, penderitaan yang dialami gitu, ya, oleh Daniel dan teman-teman Sadrak, Meshach, Abednego. Anda tahu ceritanya. Tapi lihat iman mereka tetap kuat. Oh, ya, mereka berbeda dengan yang lain gitu. Dalam banyak hal, raja malah lalu mengakui, ini ada cerita di pasal 2 ayat 4, bahwa Allahnya Daniel itu God of gods and Lord of kings. Oh, bayangkan, dalam cerita itu ya, sampai si tokoh raja itu mengakui kedahsyatan Allahnya Daniel. Sebagian bahasa di kitab Daniel itu bahasa Aram, saya sudah bilang, lalu dia balik ke bahasa Ibrani, campuran. Mengapa ada bahasa Aram? Ya, saya sudah bilang tadi, karena penulis kitab Daniel hidup di abad kedua. Gitu. Pada waktu itu Palestina dikuasai kerajaan Helenis. Tadi itu yang namanya Antiochus Epiphanes. Bahasa Yunani itu baru berkembang. Makanya Injil-Injil kan dalam bahasa Yunani kan 40 tahun setelah Yesus. Yesus bercakap-cakap dalam bahasa Aram gitu. Jadi bahasa Yunani muncul belakangan setelah bahasa Aram gitu kira-kira. Nah, ketika bahasa Yunani mulai berkembang, bahasa Aram itu masih kuat ya, masih menjadi bahasa sehari-hari. Oleh karena itu, pembaca kitab Daniel di pasal kedua agaknya bilingual. Bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Aram. Itu sebabnya ada dua bahasa. Itu para ahli menduga gitu. Nah, sekarang nih ada teori macam-macam. Ini mungkin tidak perlu ya, tapi kalau mau tahu tuh ada 4 teori. Mengapa kalau dalam bahasa Arab, bahasa Ibrani, nggak usah aja ya. Nanti kalau mau tahu saya bisa tunjukin. Ya, nggak usah. Atau perlu, tak sebutin aja. Kitab Daniel disusun seseorang dalam dua bahasa, teori pertama. Ada yang bilang aslinya bahasa Ibrani, lalu ada bagian tertentu diterjemahkan dalam bahasa Aram, teori kedua. Ada yang dibalik, oh ini asli bahasa Aram, lalu bagian tertentu bahasa Ibrani, gitu. Ada yang bilang, memang dalam dua bahasa, bahasa Aram yang lebih tua disisipkan gitu pada bagian akhir. Ada yang bilang gitu ya, setelah kita tidak usah tidak penting, itu mainannya mahasiswa teologi bagian tafsir. Nah, sekarang poinnya dulu pasal 1. Figurnya Daniel ya, namanya berarti Allah adalah hakimku. Itu dikisahkan sebagai bangsawan Yehuda kan, dikisahkan gitu kan bekerja untuk Raja Babel. Ia punya 3 teman. Namanya Hananya, Misael, dan Asaria namanya. Lalu mereka diberi nama Babel. Menjadi Beltsasar, Sadrak, Meshach, Abednego. Jadi sebetulnya kalau pakai nama asli itu namanya adalah Daniel, Hananya, Misael, Asaria gitu. Tapi karena mereka tinggal di Babel, ceritanya dikasih nama Daniel jadi Beltsasar, lalu jadi Sadrak, si Hananya jadi Sadrak, Meshach, Misael jadi Meshach, Azaria jadi Abednego. Nah, 4 ini nama Babel gitu. Nah, mereka berempat bersama dengan para pemuda Babel dikoordinir oleh orang kepala istana namanya Aspenas, pasal 1 ayat 3. Nah, saya memberi kejutan pada ibu bapak ya.
Jangan jangan marah ya. Mungkin terkejut boleh, kalau marah jangan ya. Saya tidak mau bohong. Bahasa asli dari kepala istana, kalau Anda lihat di pasal saya 3, itu kan kepala istana kan. Cek aja Alkitab Anda. Betul ya Bu Meli ya? Kepala istana ya? Betul ya? Nah, ini saya tunjukin bahasa Ibrani-nya. Itu adalah Rav Sharizim. Gitu. Rav Sharizim. Rav Sharizim itu Syaris itu kaum kebiri. Rav itu pimpinan. Jadi kepala istana, Aspenas namanya itu, adalah kepala kaum kebiri. Dengan demikian, dugaan kuat Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego itu orang yang dikebiri. Itu. Nah, udah enggak mengira kan? Ini karena itu repot. Karena begini, saudara. Kata kebiri itu problem kan. Ada teks-teks PL, ada teks PL yang anti orang kebiri. Anda boleh baca tuh di Wasur-Wasur. Orang kebiri tidak boleh berdiri di hadapan Tuhan, gitu kan. Tapi ada juga yang begini. Hai orang kebiri yang hidup benar lebih berharga daripada orang yang tidak kebiri, gitu. Jadi itu tarik-tarikan lah teks-teks itu. Nah, rupanya kebiri ini, orang yang dikebiri, ya, itu berarti kan kira-kira kalau bahasa Indonesianya itu Kasim, ya gitu lah, Kasim, ya, seperti di Tiongkok film-film Once Upon a Time in China, gitu, Kasim Kasim. Bayangkan itu, kan itu secara Yahudi dianggap kurang sempurna kan, tetapi inilah yang menarik. Nah, yang aneh terjemahan bahasa Indonesia hati-hati banget tuh. Kok nggak berani bilang Aspenas kepala kaum kebiri, kok nggak gitu ya? Kok masih kepala istana ya? Itu nanti tanya Pak Anwar Sen, rekan saya di sana. Kenapa Pak Anwar kok nggak dibilang kaum kebiri ya? Mungkin dipikirnya lah, saya nggak tahu lah. Itu pertimbangan tafsir. Tapi saya tidak bermaksud menyembunyikan bahwa Rav Sharisi means the head of the eunuch, bahasa Inggrisnya. Oke, nah Daniel ini dikenal bisa menafsirkan mimpi dan memahami pesan Adi Kodrati. Jadi kalau kelompok religiusitas dia siamanik, gitu. Orang siamanik bisa lihat-lihat, bisa apa membaca pesan-pesan dalam mimpi orang, gitu ya, interpretasi, gitu ya, bisa, gitulah modelnya model siamanik gitu ya. Dia tidak cocok jadi pendeta GKI lah kira-kira. Ya toh, kalau ada punya pendeta GKI model siapa ini kita kan out ya. Apa dari GKI kan tata gereja, khotbah ini siapa nih kok? Oh, di balik mimbar kota wisata misalnya ada apanya gitu. Repot saya setara. Tapi Daniel model gitu loh. Jadi nggak cocok jadi pendeta GKI kira-kira sih takut Daniel ini. Kalau Anda lihat. Nah, oke, saya terus lagi ya. Lalu eh, gini, sejak muda ini kelihatan ya, Bu Meli kelihatan ya, ininya. Sejak muda si Nabi ini menghayati makna Tuhan dalam hidupnya gitu. Bersama beberapa kawan, ia terpilih jadi pegawai raja. Loh, ini luar biasa. Ceritanya ya, mau menunjukkan, lihat tuh, ada orang non Babel masuk dalam link satu Babel. Bahwa secara historis tidak ada seperti itu. Nah, itu persoalan lain. Tapi ceritanya ini mau menceritakan begitu, pasti ada maksudnya kan. Jadi Anda mulai sekarang harus bedain antara maksud pencerita di abad kedua, ya, dan ceritanya. Kalau Anda, wah lah kok itu berarti bohong? Ya enggak, dia mau mengatakan sesuatu fiksi historis kok, ya, tentang sesuatu yang maksudnya untuk meneguhkan pergumulan umat waktu itu abad kedua ketika disiksa, dibuat menderita oleh orang bernama Antiochus Epiphanes, raja Helenist yang jahat itu. Cara bertahannya lewat penguatan iman, lewat cerita seperti ini salah satunya yang dibaca, yang beredar untuk menguatkan iman orang-orang Yahudi waktu itu. Nah, jadi dalam cerita itu si tokoh Daniel ini bersama beberapa teman dia menjadi pegawai raja, status elit ya, yang luar biasa bagi orang buangan. Ya, dia kalau orang buangan terbuang secara politik toh, pasti. Namun demikian, status orang buangan tidak status elit walaupun dia orang buangan tidak membuat Daniel besar kepala, ya, tidak membuat dia lupa diri. Dia tetap sadar siapa dia tetap berdoa 3 kali sehari menghadap Yerusalem. Bayangkan itu, Yerusalem sudah hancur kan, dalam ceritanya kan gitu tahu, abad ke 6, 5, 8, 7 hancur kan.
Dia tetap berdoa dengan kiblat Yerusalem 3 kali sehari. Dia tetap bening dalam mengambil keputusan. Dia tetap tenang dan teduh dalam menganalisis ayat 8. Dia tetap terbuka, bisa saja pilihannya salah. Ya, gitu. Orang yang sangat perhitungan dan hati-hati dan rendah hati gitu. Bisa saja. Ya. Dalam rekom ini kita belajar Daniel itu orang yang integritasnya bagus. Yang teruji ditentukan oleh iman yang terbuka pada Tuhan. Jadi dia menjadi integral karena dia meyakini Tuhan hakimnya. Nah, seperti namanya, Daniel. Imannya membuka diri pada karya Tuhan dalam hidup mereka. Nah, Allah menyertai mereka dengan kecerdasan 10 kali lipat dari rata-rata orang pendidikan di istana Nebukadnezar. Nah, ceritanya begitu. Jadi dia, wow, tidak tertandingi ya dalam segi cendekia. Dia ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Itu berarti Babel udah kalah tuh. Jadi kan Raja Nebukadnezar itu ada satu cerita di malam hari Babel dikalahkan kan. Nah, Daniel itu walaupun orang Babelnya kalah, dia tetap stay di istana. Jadi mau dikatakan orang ini luar biasa. Siapapun rajanya ganti kekaisaran, dia stay aja di situ. Karena Tuhan menyertai dia tadi itu, karena dia pintar, dia integral, dia saleh, Tuhan bersama dengan dia gitu. Jadi dia eksis selalu di dalam dua pemerintahan negara raksasa, Babel maupun Persia yang mengalahkan Babel. Gitu. Nah, jika Anda mencoba mencek kalender sejarah, maka Kores itu pemerintah tahun 539. Ya, ini pulang-pulangan. Saya coba ngajak Ibu Bapak teka-teki sebentar ya. Saya stop share sebentar. Eh, ini yang menampakkan wajahnya jangan ditutup ya. Ya, sudah kadung menampakkan wajahnya, saya tanya yang menampakkan wajahnya. Coba ke Dwihana ya. Saya coba tanya pertanyaan sederhana. Open mic, please. Open mic. Ya, Ya, Pak. pertanyaannya gini. Dulu Kristen sejak kecil nggak? Dari SMA, Pak. Oke. Jadi, oke, dari SMA ya. Jadi tidak pernah ke sekolah minggu ya? Nggak ngalami sekolah Enggak, minggu ya? Oke. enggak. Kalau gitu kita cari yang ngalami sekolah minggu ya. Eh, ini Pak Rino, Pak Rino, Pak Rino Kristen sejak kecil. Ya Pak, Sejak kecil, Pak. sejak sejak dibuat dan lahir. Wah, luar biasa. Kalau Siap. gitu saya mau cek apakah betul-betul Anda tahu, wong sebelum lahir aja sudah GKI. Pertanyaan sederhana. Sebutkan nama Raja Israel yang pertama. Siapa? Raja Israel yang pertama Saul, Bagus. Kedua? kedua Daud, Wah, hebat. Tiga? ya eh, pecah ya. Loh, belum. Salomo, Waduh, kecepatan. Tiga? Salomo. Nah, bagus. Keempat? Keempat baru Pecah. Pecah kan, Pak? Utara, selatan tuh, Pak? ya betul Pak. Oke. Yang utara Ya, siapa rajanya? ya apa lagi Pak? Loh, katanya sebelum lahir sudah Kristen. Ya, yang utara itu 10 suku, rajanya Yerobeam. Ya, Yang selatan 2 suku, keturunan Daud, ya. rajanya Rehabeam. Ya, terus gini nih ceritanya, gampangannya supaya Bapak Ibu ingat. Yang utara itu dikalahkan oleh negara bernama Asyur pada abad ke-8. Persisnya 722 sebelum zaman bersama. Itu kalah dia. 10 suku ini kalah, dibuang ke Asyur dan tidak pernah kembali. Ya, tidak pernah kembali. Yang selatan, saudaranya, 2 suku itu, sebenarnya mereka musuhan sih, itu perang-perang terus tuh dua negara itu, utara selatan. Yang selatan itu bertahan sampai 597 sebelum zaman bersama. Diserang Nebukadnezar, karena Asyur dikalahkan Babel. Gitu ceritanya. Lalu Babel menyerang selatan. 597 sebelum zaman bersama, kalahlah si selatan, tetapi kotanya masih berdiri. Yerusalemnya masih berdiri, Bait Allahnya masih berdiri. Kemudian karena kalah, dibuang ya, raja ditarik ke Babel, dibangunnya Raja Boreka, paman dari raja yang dibuang ini, pandai besi dibuang ke Babel, orang-orang pintar, ibu suri, ratu dibuang ke Babel, bangsawan dibuang ke Babel. Nah, diasumsikan cerita Daniel di situ kan, ya.
587 memberontak tuh. Raja boneka yang di Yerusalem itu memberontak. Marahlah Nebukadnezar, dihancurkanlah kotanya. Jadi Yerusalem hancur tahun 587. Bait Allah hancur tahun 587. Nah, mereka dibuang ke Babel, dan kemudian Babilonia dikalahkan oleh Persia 539. Nah, 539 itu raja yang mengalahkan namanya Kores. Itu. Nah, Kores ini membuat policy disuruh pulang, boleh pulang sebagian. Maka pulanglah sebagian mereka ke Yerusalem, ke selatan. Itu disebut kaum Golah, ya, yang di pembuangan lalu pulang. Nah, pulang mereka 539, angkatan demi angkatan sih. Kita mengenalnya hanya Ezra Nehemia, ya, itu 1 abad setelah pulang pertama itu. Pulang yang pertama itu bukan Ezra Nehemia. Siapa tuh Pak Rindo? Katanya sejak lahir Kristen. Coba saya mau tahu. Orang yang memimpin pertama kali pulang tuh siapa namanya? Aduh, dari Oh, wajah langsung tahu saya. Nggak tahu ya orang ini. Oke, namanya Sesbasar, Pak. Sesbasar. Setelah itu ada rombongan lagi namanya Zerubabel, ya, Imam Yosua. Nah, rombongan berikutnya barulah Ezra Nehemia. Nah, sebelumnya itu bait Allahnya dibangun lagi tuh tahun 521. Bangun pelan-pelan kecil gitu di zamannya Nabi Hagai, ceritanya gitu ya. Kemudian datanglah Ezra Nehemia, setelah itu ceritanya berhenti kan, kita nggak tahu. Tahu-tahu kita mendapatkan data dalam kitab teman-teman Katolik Deuterokanonika itu yang bahasa Yunani tentang kerajaan Israel, Yahudi gitu, yang tadinya dikalahkan oleh Helenis tadi itu, Antiochus Epiphanes. Nah, lalu muncullah kitab Tobit, Yudit, Yesus ben Sirah, kitab-kitab orang Katolik. Kalau Anda tahu, teman-teman Katolik punya kitab di antara Maleakhi dan Matius, terutama Tobit, Yudit, Yesus ben Sirah, kitab Makabe. Nah, Daniel kita ini, kitab Daniel PL kita ditulis deket-deket tahun itu. Itu ceritanya, ya. Sekarang bisa bayangin ya, suasananya itu bagaimana ketika kitab itu ditulis, kitab Daniel. Oke. Anda tidak kira toh sekompleks ini kan? Nah, makanya. Ini saya ngomong ini tuh kalau kuliah ini sudah minggu keempat ini kira-kira. Aku cepet sekali ngomongnya. Kita ngebut aja lah pokoknya ya, 1 kali pertemuan untuk Daniel bagian A. Nah, saya kembali ke sini ya. Jadi ini Anda lihat tulisan di sini, Pak Rino dan teman-teman. Jadi kalau digunakan kalender sejarah, misalnya Anda mencoba mencocokkan, Kores itu, ya, yang mengalahkan Nebukadnezar itu tahun 539, itu benar. Secara sejarah kan benar, 539 dia menyuruh pergi. Nah, sekarang kita ngerti. Oh, ceritanya itu cerita yang ditulis lebih mudah daripada cerita yang diceritakan gitu. Jadi tadi mau dibilang sejarah wong dia fiksi, mau dibilang fiksi wong ada unsur sejarahnya gitu kan. Jadi kayak saya ngomong cerita soal Diponegoro, kan ada unsur sejarahnya tuh. Tapi ketika saya menjelaskan Diponegoro pasti juga ada unsur fiksi sesuai dengan maksud saya, tujuan saya menceritakan. Seperti itu kira-kira. Nah, suasananya apokaliptik karena bagian B nanti minggu depan itu tentang penglihatan-penglihatan. Nah, inilah yang membuat kita Daniel masuk ke kitab-kitab ketujuh, bukan ke nabi-nabi. Gitu. Ya kan? Sebutan Nabi Daniel itu hanya orang Kristen. Orang Yahudi tidak pernah bilang Nabi Daniel. Daniel bukan nabi. Kalau Yesaya, Yeskiel, Yeremia itu nabi, jelas. Ya, eh, apa namanya? Tokoh-tokoh yang kita kenal sebagai Nathan itu nabi, tapi Daniel enggak pernah disebut Nabi Daniel. Kalau ada orang bilang Nabi Daniel, yakin saya dia mesti Kristen, bukan Yahudi gitu kira-kira. GKI lah kira-kira. Pak Rino nyebutnya Nabi Daniel pasti kalau ya selama ini ya. Iya, itu karena kita bukan orang Yahudi kok. Orang Yahudi nggak ada yang nyebut Nabi Daniel. Daniel itu tokoh apokaliptik gitu. Tokoh yang visionaris ya, yang bisa melihat ke masa depan untuk menguatkan masa kini ya. Nah, lalu dia diceritakan nih ceritanya ya. Kita lihat eh, kembali ke mimpi. Ya, ini berarti kita back dulu sebelum Kores ya. Di pasal 2 tuh. Di pasal 2 ya, pasal 2 itu mimpilah si Nebukadnezar ini. Raja mimpi. Lah yang lucu, raja ini agak gemblong menurut saya. Dia minta orang Kasdim Babilonia menceritakan dia mimpi apa.
Gimana? Kan nggak bisa toh. Saya mimpi tadi malam, terus saya minta tolong Pak Rino yang sakti. Tolong jelaskan, aku mimpi apa? Kalau saya ceritakan mimpi saya, lalu Pak Rino menafsir, itu kan gampang. Misalnya kita percaya ya, kalau mimpi apa sih misalnya digigit ular gitu, oh itu mau kawin, misalnya gitu. Atau mimpi dibalik-balik kan, mimpi mati panjang umur kata orang, mimpi menikah malah mati, mimpi gigi tanggal ada saudara yang meninggal. Kita kan punya konsep gitu ya. Mimpi opolah gitulah, mimpi mandi itu berarti mau sakit ya. Itulah cara orang menafsirkan mimpi. Itu masih lumayan lah, mimpinya apa ditafsirkan. Raja ini memang agak gila menurut saya. Coba ceritakan, aku mimpi apa? Gitu, siapa yang bisa? Jelek gak sih Nebukadnezar ini? Masa orang disuruh menceritakan dia mimpi apa? Ketika tidak bisa, dia marah. Bayangkan itu. Nih, saya siarkan lagi tulisan tentang ini. Ya, nih. Raja mimpi, ia minta para kasdim sekali lagi adalah orang-orang Babilonia, menceritakan apa mimpinya, ditambah juga apa artinya. Orang kasdim itu hanya bisa melakukan tafsir mimpi, tapi tidak bisa tahu apa mimpi orang. Raja marah, lalu orang bijaksana mau dibunuhin. Loh, gitu loh. Anda lihat nih, orang kalau berkuasa itu kadang gitu ya. Dia sendiri yang lupa mimpinya apa, orang-orang cerdik-cerdiknya disuruh tahu dia mimpi apa, sesuatu yang mustahil, ketika nggak bisa, dihabisin. Bahayanya kekuasaan kayak gitu. Anda punya kekuasaan, Anda agak kentir sedikit. Bahaya kamu. Ya kan? Lah, ya ampun. Kan orang gini, ceritakanlah mimpimu. Anda lihat tuh caranya. Baca teksnya. Marilah Raja, ceritakanlah mimpimu. Kami akan menafsirkan. Pak, aku mimpi apa? Aduh, nggak bisa dibunuh. Gila. Nah, lalu sebelum itu terjadi, nah ini yang menarik. Sebelum itu terjadi, kita tahu Daniel muncul. Ya, saudara. Daniel muncul, dia eh, tampilnya keren tuh, saudara. Jadi dia minta waktu. Nah, lihat ya, ini keren nih. Dia minta waktu, jangan dibunuh dulu dong orang-orang. Jadi berarti kan dia termasuk akan dibunuh kan? Dia termasuk kan jadi ya. Minta waktu, dia berdoa bersama teman-temannya, Sadrak, Mesak, Abednego, mengenai mimpi apa toh raja itu gitu. Lalu Allah menyingkapkan kepada Daniel melalui penglihatan di malam hari. Nah, dengan itu Daniel dengan perantaraan orang namanya Arioch, pembesar istana, dapat akses untuk bertemu raja. Dan ketika lalu Daniel eh, ditanya raja tentang kemampuan menceritakan mimpi dan menafsirkan, dua hal ya, narasi dari mimpi dan tafsirnya, dia memulai dengan pernyataan iman. Tuh lihat. Bayangkan nih, ini orang ini berani sekali kan ceritanya. Orang Yahudi ya, di hadapan raja Babilonia. Dia bilang, di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia dan memberitahu raja akan apa yang akan terjadi di masa depan. Oh, bayangkan itu. Sakti gak sih orang ini gambarkan ya. Mimpinya ini. Raja melihat patung besar, kepalanya dari emas, dadanya dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, kakinya sebagian dari besi, dan tanah liat. Ada batu besar, bukan buatan manusia, menimpa patung pada kakinya. Kakinya kan terbuat dari tanah liat dan besi, ya kan? Lalu semua remuk seperti sekam dipengirikan, bayangkan, sekam dipengirikan, jadi gabah itu, dihembuskan angin dan hilang. Batu tadi itu menjadi gunung yang besar, memenuhi bumi. Wah, kalau Anda jadi Nebukadnezar, ya bener, iya betul itu. Kita kan kagum kan? Ini belum artinya loh. Tahu mimpinya kan luar biasa. Kalau ada perintah GKI kayak gitu ya, mungkin gereja kota wisata akan top ya. Pak Gordon bisa tahu Anda mimpi apa tadi malam. Misalnya gitu. Bayangkan itu. Apa enggak orang berbondong-bondong ke kopi semua itu. Dan bisa artinya. Nah, artinya itu menarik. Artinya itu sebenarnya tidak baik untuk Nebukadnezar, tapi dia kagum tuh. Artinya ini nih, saudara. Ya, lihat artinya. Artinya adalah Nebukadnezar
kamulah kepala patung dari emas. Sesudah itu akan muncul kerajaan lain. Gitu. Kerajaan lain yang terbuat dari tembaga. Lebih berarti tidak sehebat Babel sebetulnya. Tapi menguasai bumi. Lalu ada kerajaan keempat seperti besi. Meluluh lantakkan semuanya. Kerajaan ini sebagian terbuat dari tanah liat. Jadi ia kuat dan rapuh sekaligus. Besi kan tidak bisa bercampur dengan tanah liat. Tapi kemudian akan muncul kerajaan yang tak binasa selama-lamanya. Batu, gelundung, des, menghabisi semua jadi bukit. Siapa itu yang dimaksudkan? Nah, lepas dari siapapun yang dimaksudkan, Nebukadnezar karena mengakui kebenaran mimpinya yang bisa diceritakan ulang, dia menyembah Daniel. Loh, mana ada tuh raja menyembah orang Yahudi. Makanya ini historis apa enggak ya? Menurut para ahli sih fiksi historis gitu. Nebukadnezar menyembah Daniel dan mengakui kemahamengertian dan kemahakuasaan Allah. Lalu dia dikasih hadiah, ya, banyak pemberian dan menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, kepala semua orang bijak di Babel. Tetapi Danielnya tidak mau. Dia meminta raja menyelenggarakan urusan-urusan administrasi pemerintahan kepada tiga temannya, Sadra, Mesah, dan Abednego. Gitu. Terus saya bertanya, pernah nggak sih dalam sejarah Babilonia ada tiga triumvirat ini, Sadra, Mesah, Abednego, dan satu teman yang lain yang lebih sakti dari mereka kayaknya yang tidak memimpin pemerintahan politik. Pernah nggak? Ya enggak. Karena ini bukan cerita historis, cerita fiksi historis. Tapi ada maksudnya gitu. Nah, sekarang pasal 3. Tadi kan diserahkan ke Sadra Mesah Abednego. Sekarang tokoh Danielnya minggir di pasal 3. Sekarang teman-temannya. Jadi mau menunjukkan, lihat, bukan hanya Daniel. Teman-temannya pun punya kualitas yang luar biasa. Nah, Nebukadnezar akhirnya mengakui keperkasaan Allah yang dipercaya oleh ketiga teman ini ya, dengan cara kali ini beda dari selamatnya mereka dari api. Jadi Anda kan tahu ceritanya, mereka diminta ada konspirasi untuk menyembah raja yang tidak mau dimasukkan dapur api gitu kan. Nah, tiga orang ini Daniel nggak disebutin. Jangan Anda tanya ke saya, Daniel di mana? Kalau Anda tanya gitu, saya bilang, boh, dia nggak tahu. Wong ceritanya nggak bilang. Mau saya karang malah saya keliru. Jadi ya sudah, terima aja narasi bahwa sekarang yang ngambil temennya gitu, bukan dia. Anda tanya dia di mana, saya tidak bisa jawab. Tidak ada seorang pun di dunia ini bisa mengira-ira Daniel di mana. Paling ya jawabannya ya entahlah, enggak ada tahu. Memang tujuannya adalah mengemukakan teman-temannya gitu. Nah, di situ kita lihat teman-temannya itu tidak menyembah, kemudian diberi kesempatan sekali lagi kan, dan caranya menjawab tuh top banget. Jika Tuhan yang kami sembah mampu menyelamatkan kami dari api ini, Ia akan menyelamatkan kami. Tapi jika tidak, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Wah, luar biasa kan? Jadi kalau Tuhan mau menyelamatkan kami, Dia akan menyelamatkan. Jika tidak, tidak itu berarti tidak menyelamatkan atau tidak mampu, ya atau apapun, tetap aja kami tidak mau menyembah. Wah, itu soal integritas ya, saudara. Luar biasa. Teman-temannya juga top, gitu gambarkan gitu. Nah, kenapa kok begitu? Dasar apa itu? Nah, teks sebelumnya menolong kita memahami gitu. Eh, bahwa memang ini sebuah monoloyalitas religius gitu. Yang dari sebab itu mereka dijebak tapi mereka tetap memiliki loyalitas pada Allahnya walaupun mereka dijebak gitu kira-kira. Jebakan berhasil, target terkunci, tapi mereka tetap saja integral. Ya. Eh, mereka berani. Gitu. Kenapa mereka berani? Eh, karena menurut mereka mau tidak lebih menakutkan daripada ketidaksetiaan pada Allah. Gitu. Jadi lebih mengerikan akibatnya jika kita itu tidak setia pada Allah daripada kalau kita mati, gitu kira-kira. Jadi bagi Sadrah, Mesah, dan Abednego, ya nilai integritas iman melebihi keamanan tubuh mereka sendiri. Itu poinnya, saudara. Ini menarik sekali. Nah, orang biasanya mencari aman tuh, cari alasan pembenar ya, supaya selamat tubuhnya dari kerugian. Ya toh, excuse lah kita lah, jinjai lah, gitu ya. Sadrah, Mesah, Abednego malah berani melepas keamanan itu. Bukan karena mereka memuja penderitaan, oh, ada tuh orang kayak gitu itu kan sakit jiwa. Tapi karena dorongan dari perspektif batin yang mereka hayati, jagain dengan utuh.
Iman pada Allah tidak boleh dijual dengan alasan apapun juga. Kisah seperti ini kan menarik sekali, saudara. Guru sekolah minggu yang menceritakan ini ya mungkin deg-degan ya. Karena ceritanya hebat, dia sendiri mungkin nggak sehebat ceritanya gitu. Jadi ketika cerita itu anak-anak melongo gitu. Kakak yang cerita itu ya deg-degan juga. Karena ini kan luar biasa ini. Nanti kalau anak-anak menuntut kakak guru sekolah minggu sehebat ceritanya itu kan pusing. Itulah nasibnya para pendeta. Kami itu ya kadang-kadang stres loh. Khotbah tentang tokoh bagus-bagus sendiri belum tentu bisa. Jemaat tuh nggak mau tahu. Yang penting, ayo, kamu harus sedia lah. Tapi ya ini, itulah. Tapi itu urusan lain ya. Kapan-kapan itu urusan retreat pendeta. Saya nanti tanggal 13 mimpin retreat pendeta GKI Jateng. Disuruh bicara soal menolong teman-teman usia 5-20 tahun pelayanan untuk menjaga kemurnian api pelayanan. Wah, berat sekali. Suruh ngomong sama mereka. Saya sudah siap sih materinya apa kira-kira. Ya, tidak mudah ya. Saya sendiri tahu betapa sulitnya gitu. Nah, tapi Anda lihat ceritanya luar biasa kan. Danielnya top, nanti Danielnya sendiri itu sebuah singa yang dia. Yang ini belum nih, baru teman-temannya. Teman-temannya api itu. Lalu ada tokoh orang yang kayak anak dewa gitu istilahnya, orang keempat. Itu kalau ada nafsir itu, saya yakin kalian pasti bilang Tuhan Yesus. Ya kan? Ketika dimasukkan ke api itu loh, 3 orang kok jadi 4. Orang-orang Kristen pasti langsung Tuhan Yesus. Saya mau ingetin, ini kitabnya orang Yahudi, saudara. Orang Yahudi itu tidak percaya Tuhan Yesus sebagian besar. Orang Yahudi yang Kristen itu cuma 2,3%. 2,3% yang Kristen. Orang Yahudi ya Yahudi. Jadi tafsir Anda bahwa orang yang keempat seperti dewa itu adalah Yesus, boleh. Tapi Anda harus cepat-cepat bilang tafsir Kristen. Gitu. Orang Yahudi pasti lain berpikirnya. Ya. Nah, itu. Saya teruskan lagi nih. Ya, jadi sikap integral semacam ini memang bisa merugikan diri sendiri. Namun Sadra Meshach Abednego memang diceritakan demikian ya. Dia siap menanggung kerugian pada diri sendiri demi terjaganya integritas batin yang luhur dan mengarah penuh kepada Tuhan. Nah, ini sebuah keberanian menurut saya yang tidak bisa dirayu dengan apapun. Nah, kita belajar sesuatu dari sini tentang keteladanan dan pengabdian pada Tuhan di atas segala peristiwa mengatasi perhitungan untung rugi. Bahkan mengatasi soal hidup dan mati. Nebukadnezar menjelaskan kepada Daniel mulai pasal 4 ini sekarang kepada seluruh bangsa taklukannya ya. Kemudian Anda lihat Daniel ini bisa menerjemahkan mimpi lagi. Nah, kali ini mimpinya aneh banget, saudara. Ya mimpinya aneh-aneh selalu raja ini ya. Dia mimpi bahwa di tengah bumi ada pohon sangat tinggi sampai ke langit. Nah, mimpi kan bisa aja begitu ya. Buah dan daun dan dahannya berguna untuk semua makhluk. Pada suatu hari penjaga dari langit seorang kudus memerintahkan pohon ditebang, dahan dipotong, daun gugur, buah dihamburkan, binatang dan burung berantakan. Ya. Tunggul pohon ada di dalam tanah. Tunggulnya terikat rantai besi dan tembaga dibasahi embun langit. Tunggul tinggal bersama binatang dan hidup dari rumput. Hati manusianya berubah jadi hati binatang. Ini terjadi sampai 7 masa. Tujuannya supaya orang yang hidup tahu akan kekuasaan dari Tuhan yang Maha Tinggi. Mimpinya aneh seperti itu. Nah, kemudian Daniel ini, nama Babelnya Beltasar, toh, dia gelisah sebelum mengartikan mimpi itu. Ini kayak gini, saudara. Ya, siapa di sini yang pernah lihat adegan ketika Jupe itu loh, Jupe penyanyi dangdut itu loh. Di salah satu acara TV itu ngambil kartu. Anda tahu nggak cerita itu? Ada acara peramal kartu itu, dia ngambil kartu itu, terus dibaca maknanya oleh si peramalnya perempuan. Tapi si peramal perempuannya tuh nggak mau nerusin. Dia bisa menggambarkan tepat gitu. Itu ada yang gambar pakai pasir segala macam gitu. Nggak sampai nangis si pengarang ini. Lalu entah suaminya entah apa meneruskan tafsirnya. Tafsirnya itu kira-kira mau bilang Jupe mati gitu. Dikatakan terus terang gitu. Tapi kan nggak mau omong si peramal perempuannya itu.
Jupenya sedih kan. Kalau Anda lihat, ini masih ada di YouTube. Saya kapan hari itu masih lihat. Nah, kira-kira suasananya gitulah. Kok ya Jupenya mati tenar ya? Ya kan? Kan benar-benar meninggal dia. Jadi Anda bisa lihat itu. Nah, itu Dwi Hana tahu maksud saya. Mungkin penggemar Jupe ya. Jadi itu betul-betul terjadi gitu. Jadi ketika harus mengungkapkan sesuatu yang menyedihkan, Daniel ini bertahan gitu. Itu Anda lihat itu. Itu ya ceritanya menarik kan? Hah? Oke, 10 menit lagi. Jupe diramal Denny. Ya, Denny Darko ini yang meneruskan. Sebelumnya yang perempuan tuh. Anda lihat di YouTube. Diteruskan oleh yang laki-laki ya. Oke, masih 10 menit saya speed up supaya teman-teman dapat sampai pasal 7. Nah, kemudian dia tetap aja mengartikan karena didesak ya. Begini dia bilang, pohon itu Nebukadnezar. Namun oleh yang maha tinggi yang akan dihalau dari manusia, makan rumput di bawah 7 masa. Sampai raja mengakui kekuasaan yang maha tinggi. Tunggul pohon berarti Nebukadnezar akan kembali berkuasa nanti. Lalu diberi nasihat, maka lakukanlah keadilan, belas kasihan pada orang tertindas, supaya kebahagiaanmu berlanjut. Gitu kan? Lalu terjadilah, Nebukadnezar mengalami yang dikatakan Daniel, sampai ia kembali pulih, memuji Tuhan, ya, memuliakan raja di surga. Apa pernah terjadi nih? Raja ini gila 7 masa? Enggak. Sejarah tidak pernah mencatat itu. Ya, jangan salah. Oleh karena itu cerita ini pasti punya makna. Gitu. Ya, saudara. Nah, Singgih, ini dia, mengatakan, sebetulnya kitab Daniel itu 2 bagian tuh. 1-6 itu Daniel A, narasinya ini, lalu 7-12 Daniel B. Nah, Singgih menjelaskan begini. Daniel A itu 6 cerita. Itu ceritanya ada 6 kalau Anda ingat. Yang disebut Agadot gitu. Ya. Ya ini tulisan-tulisan ya, legenda-legenda, perumpamaan macam-macam. Nah, tokohnya Daniel kan disebut dengan orang ketiga. Ya, penceritaan soal Daniel kan dia orang ketiga ya. Nah, Daniel B itu penglihatan-penglihatan apokaliptik. Di sini dia disebut sebagai orang pertama kan. Aku melihat, aku melihat. Nah, seluruh kitab Daniel sebetulnya apokaliptik. Namun Daniel B lebih apokaliptik daripada Daniel A. Gitu. Nah, sekarang model sastranya. Itu kenapa sih kayak gitu? Ya itu namanya sastra apokaliptik. Mau menjelaskan hari-hari terakhir. Eskatologi. Nah, topik kita. Eskatologi itu ta eskata bahasa Yunani. Hal-hal akhir. Yang mengandung ramalan. Biasanya apokaliptik itu mengandung ramalan. Tapi ramalannya di sini beda ya. Dengan cara meramal biasa tadi itu. Tentang di masa depan. Lewat simbol dan petunjuk yang tidak mudah. Kehendak Tuhan diketahui lewat penglihatan. Ciri-cirinya ada tanda-tanda kiamat, konflik, peperangan hebat, peperangan di angkasa, penyakit menular, wabah, bencana alam, banyak orang mati, dan sebagainya. Itu sastra apokaliptik. Lalu ada dosa dan angkara murka merajalela, menimbulkan kekacauan, dunia yang jahat ini musuh Tuhan, lalu musuh dikalahkan, dihukum, dihancurkan, Tuhan menang, ciptaan baru tercipta. Gitu, kira-kira. Mereka yang setia pada Tuhan, nah, figur Daniel, itu walaupun sedikit, akan mewarisi dunia yang baru. Jadi, walaupun mereka mati, mereka akan bangkit. Karena mereka matinya mati syahid. Nah, itulah syarat-syarat kitab apokaliptik yang dipenuhi seluruhnya dalam kitab Daniel. Tuh, Daniel A maupun B. Caranya gini, ini ringkasannya. Peristiwa narasinya abad ke-6. Ya, saudara, ini narasinya abad ke-6. Diceritakannya di abad kedua. Jadi abad kedua ini itu di sini narasinya abad ke-6, mundur. Ini harusnya mundur tadi ya. Dan ini lebih gampang. Jadi Anda lihat narasinya ini di sini ceritanya. Lihat lingkaran ini 586 Babilonia. Diceritakannya ditulisnya di sini nih, lingkaran ini. Nah, gitu. Jadi ditulisnya di sini tentang peristiwa di sini diasumsikan untuk menguatkan peristiwa di sini. Gitu. Kira-kira. Nah, ini pasal 5, Raja Belsasar ya, mengadakan pesta dengan menggunakan perkakas suci dari Bait Allah yang dijarah. Muncul penglihatan tulisan meneh-meneh tekel ufarsin. Ini teka-teki yang tak bisa dipecahkan oleh orang-orang Babel. Gagal pula mereka. Lalu diingatkan oleh Ibu Suri, oh ada si Daniel tuh, yang dulu menolong si Nebukadnezar. Dipanggillah dia, disuruh menjelaskan maknanya. Lalu dia bisa menjelaskan, meneh-meneh tekel ufarsin itu artinya apa, gitu ya. Setelah itu Daniel mengingatkan, jangan
bahaya kesombongan itu repot. Baik Raja Nebukadnezar maupun Belsasar bisa kacau. Bedanya ketika Nebukadnezar diingatkan oleh Daniel dengan cerita pohon tadi itu, dia mendengarkan untuk tidak sombong, Belsasar tidak. Belsasar beda dengan Nebukadnezar. Ini dikatakan terus terang oleh Daniel kepada Belsasar. Seaku-akunya Nebukadnezar, menurut Prof. Singgih, dia akhirnya mau merendahkan diri dan mengakui kekuasaan Tuhan. Tapi Belsasar tidak. Ya, Daniel bilang, walau Tuanku mengerti semuanya itu, tapi kamu tetap sombong, gitu kira-kira. Maka malam itu Belsasar terbunuh, kita nggak tahu oleh siapa, tapi di pasal 6 ada raja lain. Raja lain itu namanya Darius, dia orang Persia, bukan orang Babel. Ya, jadi mau ceritakan, Belsasar tuh mati loh, ketika Babel diserang oleh tentara Media dan Persia. Darius juga mengangkat Daniel sebagai pejabat tinggi. Nah, tapi pejabat media Persia iri dan lalu mau menjatuhkan Daniel. Lalu Anda tahu ceritanya gua singa itu yang melanggar hukum untuk tidak boleh berdoa pada sesuatu yang lain kecuali raja dihukum masuk gua singa. Daniel berdoa kepada Tuhan dia 3 kali sehari. Maka ia kena hukuman ini masuk gua singa. Sesuatu yang raja tidak ingin. Raja sayang pada dia. Tetapi tidak bisa lain, sudah ada hukumnya. Tapi besoknya Daniel masih hidup, itu tanda dia tak bersalah. Raja dengan gembira membebaskan Daniel, lalu yang para penuduh dimasukkan gua singa mati kabeh. Nah, Darius mengakui dan mengumumkan bahwa orang harus gentar dan takut pada Allah Daniel. Jadi baik ketika teman Daniel pasal 3 maupun Daniel sendiri pasal 6 lulus ujian. Mereka setia pada Tuhan. Itu. Nah, nanti minggu depan kita mulai yang ini. Kita mulai yang ini. Bagaimana memahami bagian-bagian B penglihatan-penglihatan itu nanti minggu depan. Begitu. Silakan diatur siapa moderatornya kalau mau diskusi. Terima kasih Pak Daniel. Nah, Bapak Ibu, kayaknya kita kembali ke zaman berapa tuh ya? 600 ya. Kita sudah dibawa melanglang ke zaman 600 before Common Era begitu ya. Nah, Bapak Ibu dipersilahkan untuk bertanya dan kita berdiskusi khususnya tentang kitab Daniel ini di mana minggu depan itu akan menjadi lebih seru lagi begitu ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh menuliskan di chat atau boleh bertanya langsung begitu ya. Sambil menunggu Bapak Ibu bertanya, boleh open cam dan kita foto sebentar sambil menunggu ada yang bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ataukah kita masih berjalan di kerajaan Babel? Butir, boleh ambil foto buat kita? Oke. Oke, saya ambil foto deh ya. 1, 2, halaman 1. Mau bertanya kan Nina? Iya, silakan. Pak Daniel mau bertanya. Saya memperhatikan kitab Daniel. Kok kayaknya apa yang tadi Bapak katakan bahwa sepertinya histori fiksi ya, 1 sampai 6. Karena saya perhatikan dari Daniel 1 sampai 6 di ayat di pasal kedua sampai ke pasal ke-6 itu nggak ada catatan kaki, Pak. Sedangkan pasal 7 dan selanjutnya ada catatan kaki. Apakah memang ya satu penulisnya berbeda atau memang itu hanya dongeng gitu, Pak? Terima kasih. Ya, dijawab sekarang, Bu. Pak, kita Pak, jawab terserah langsung aja ya Pak ya. moderator. Oh ya, saya ikut Bu Dina, tapi Bu, dikumpulkan Pak. dulu. Iya, dijawab langsung aja ya Pak Oh, ya. langsung. Ya. Sambil nanti Gini, teman-teman. Bu Meli, maksud Ibu tuh catatan yang di bawah ya? Ya, yang di bawah, Pak. Itu yang buat ada catatan kaki ya, padanan Bu? katanya. Ya, yang membuat catatan yang Ibu bilang catatan kaki itu
Ah, ah. Yang membuat ya pasti bukan penulisnya Daniel. Ya enggak, Oh, itu bukan. orang-orang Ya, eh, apa Alkitab, orang di lembaga Alkitab ya, yang membuat ya. catatan. Jadi eh, bukan di situ letak letak ketegangan cerita ini fiksi historisnya, bukan karena Mm-mm. ada catatan kaki atau tidak. Enggak. Memang 1 sampai 6 itu eh, apa dimaksudkan sebagai pengantar sebenarnya ya. Pengantar penglihatan bagian B. Karena kalau langsung bagian B, pasti orang bingung dong. Makanya ditunjukkan di pengantar itu bagian B itu eh, lain. Nah, tapi yang penting gini Bu, ini yang hal yang semoga dipahami ya. Kalau kita Ya, baca Alkitab, itu kita harus tahu jenisnya, ya kan? Eh, dan kita juga harus tahu penulisannya kapan, gitu. Sehingga kita lalu sejarahnya. tidak terjebak pada asumsi naif bahwa itu terjadi persis seperti ketika dituliskan. Misalnya nih, saya beri contoh ya. PB misalnya aja. Cerita tentang Tuhan Yesus. Itu dulu saya waktu kecil, tak pikir itu ada yang nulis gitu loh. Semua peristiwa. Kan enggak. Kan sudah terjadi semuanya. Jadi peristiwa Tuhan Yesus, contoh ya, kalau umurnya 33 ya Bu. Ini nih sebagai komparasi aja ya dengan kitab Daniel tentang penulisan. Tuhan Yesus itu kan umurnya 33, ya kan? Berarti kalau dia lahirnya itu, eh, pasti dia lahirnya adalah kalau enggak 6, 5, 4 sebelum zaman bersama. Kalau pakai narasi Matius, karena dalam Matius itu ada Herodes Agung yang memerintahkan bayi-bayi dibunuh di bawah umur 2 tahun. Saya pernah nulis ini di Kompas tahun lalu. Kalau mau lihat silahkan ceritanya apa maknanya gitu. Eh, Lalu dibantah sama Martin Lukito-Sinaga. Dia berkata itu allusion, itu hanya apa gambaran tidak sungguh terjadi. Saya bilang, iya, tapi kalau kamu lihat itu adalah cerita Sejarahnya narasi, aja. maka dimaksudkan dibaca sebagai narasi, gitu ya. Nah, tetapi betul narasinya ditulisnya setelah peristiwanya. Kalau Herodes Agung mati tahun 4 sebelum Masehi menurut sejarah, dan dia memerintahkan bayi-bayi dibunuh umur 2 tahun maksimal, berarti kemungkinan Tuhan Yesus lahir kalau enggak 6, 5, 4 sebelum Masehi. Kalau umurnya 33, berarti dia peristiwa salib itu 27, kalau enggak 28, 29 maksimal zaman bersama. Peristiwanya dicatat oleh Markus pada tahun 70. Jadi Ibu bayangkan, antara peristiwa faktual dan penulisannya itu 40 tahun jaraknya. Oleh karena itu yang beredar apa selama 40 tahun? Cerita-cerita lisan, tradisi-tradisi tentang apa yang dibuat Tuhan, bagaimana cerita tentang Yesus. Yang beredar di antara 40 tahun itu adalah surat-surat lebih dulu. Surat-surat tertentu ya, surat-surat Paulus tertentu. Ada surat-surat yang ditulis setelah Injil juga ada. Nah, kayak gitu Bu nulisnya. Kita harus tahu maksudnya. Harus tahu maksudnya dan harus mengakui penulisannya kapan. Nah, kitab Daniel ini jangan diasumsikan seolah-olah itu historis, seperti itu persis. Anda akan bingung karena misalnya ya, tidak pernah Nebukadnezar gila. Tidak pernah juga ada petinggi-petinggi inti raja yang adalah orang-orang buangan. Baik Raja Nebukadnezar, Babel maupun Raja Kores, Darius, Persia. Tidak ada. Tapi ini kan ada ceritanya. Lah iya, cerita itu mau mengatakan hebatnya orang-orang ini karena penyertaan Tuhan. Jadi bedain antara sejarah dalam artian ada bukti-bukti arkeologis dan fiktif yang historis dengan maksud teologis. Itu. Ini memang berat dikatakan. Ini kan dikatakan pada anak sekolah minggu ya janganlah. Mereka nanti aja tunggu sampai mereka seusia kita baru diberitahu bahwa ini adalah kitab dengan jenis apokaliptik. Biasanya ada cerita tegang, ada bahaya, begitu, tapi nanti pada akhirnya Tuhan menang. Itu kira-kira. Nanti Wahyu juga gitu tuh. Hanya kalau Wahyu beda tokohnya. Yang jahat siapa itu nanti saya simpan dulu namanya ya. Kaisar gila itu ya Wahyu itu. Kalau yang Daniel ini namanya Antiochus Epiphanes IV. Jadi Antiochus Epiphanes ini itu eh, kelompok apa raja-raja Yunani. Kalau tahu ceritanya Alexander Agung itu ketika dia mati kan tidak punya anak toh Bu. Tidak punya anak kan dia. Maka para Ya, dia ditanya di ranjang kematiannya, Raja,
siapa yang harus mewarisi tahtamu ini, seluruh dunia. Dia cuma bilang, the strongest, gitu. Yang paling kuat, Yang terkuat. yang terkuat. Lalu peranglah jenderalnya itu ada 4 yang paling kuat. Dari 4 itu 2 yang paling menonjol, Seleucus dan Ptolemeus. Ptolemeus di Mesir, ya ada cerita soal Cleopatra itu, Antiochus ya, Ya, Antonius dari Cleopatra, yang yang Seleucus ada di Syria. rajanya. Nah, ini Gitu. kira-kira gitu, Bu. Sekitar itulah ada yang namanya Antiochus Epiphanes. Itu melakukan banyak hal yang mengerikan. Kalau mau tahu, salah satu yang paling mengerikan adalah dia mengubah bait Allah menjadi kuil Zeus. Dia membawa kepala babi dipersembahkan di Mesbah. Wah! Lalu pemberontakan Yahudi terjadi oleh Imam Matatias dan anak-anaknya yang bernama Makabe, ya Judas Makabeus, yang ditulis dalam kitabnya orang Katolik itu. Namanya kitab Makabe. Itu Tobit, Yudit, itu ini. Nah, kitab Daniel itu ditulisnya deket-deket sama itu. Karena memang menguatkan orang Yahudi ketika ditekan oleh orang jahat namanya Antiochus Epiphanes. Nah, kalau Ibu tertarik belajar sejarah, ada orang yang membela. Antiochus Epiphanes itu enggak segitu jahatnya sebetulnya. Ada itu, Jagersma namanya. Bukunya terbit di BPK Gunung Mulia. Dari Alexander ke Bar Kokhba, judulnya. Itu dicetak ulang Oh, berkali-kali. Barkobar. Ya. Nah, itu. Barkobar. Di situ Jagersma mengatakan Antiochus Epiphanes itu nggak jahat-jahat amat. Tapi saya kira hanya dia yang ngomong gitu. Sejauh saya baca ahli-ahli lain, gambarannya memang jahat sekali. Sehingga lalu kemudian untuk menguatkan iman orang Yahudi, dibuatlah cerita apokaliptik. Eskatologi itu tentang akhir zaman, tujuannya untuk menguatkan masa sekarang. Itulah kitab Daniel kalau PL. Dan Nanti kalau PB, gereja yang disiksa oleh orang gila lagi, satu lagi, muncullah kitab Wahyu. Jadi Wahyu dan Daniel sama-sama kitab apokaliptik, bedanya yang Wahyu itu komunitas Kristen, yang Daniel itu komunitas Yahudi. Cirinya selalu sama, dalam tekanan, dalam bahaya, dalam penderitaan, selalu ada sastra yang untuk menguatkan orang bertahan secara iman. Gitu kira-kira. Seperti orang Indonesia, ketika orang Jawa itu kan punya cerita Joyoboyo, gitu kan, ketika oh iya. ya kan, Jepang itu menjajah Joyoboyo. Ono wong cilik kate-kate gitu, ada orang kecil pendek-pendek, umurnya mung saumur jagung gitu, 3,5 tahun pendek ya gitu kan, gitu. Terus bilang soal zaman edan, ini orang edan orang keduman, zamannya zaman gila, kalau nggak menggila tidak mendapatkan apa-apa. Neng sak bejo-bejo wong edan, luweh bejo wong ingkang eling lan waspada. Tetapi untung-untungnya orang gila, lebih untung orang yang waspada dan selalu ingat. Nah, gitu kira-kira. Kayak gitu. Itu apokaliptik loh itu, Joyoboyo itu. Nah, ini Daniel gitu. Gitu Bu Meli. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Daniel. Saya jadi ingat kok ada apokaliptik Joyoboyo, Pak. Oh iya, memang. Ya. Bapak Ibu silakan. Tuh, Pak Purwanto disuruh tanya. Saya kangen itu Pak Purwanto. Halo Pak Pur. Ya, malam Pak Daniel. Halo. Boleh tanya Pak sambil menunggu Pak. Jadi kalau tadi itu kan Bapak cerita fiksi historis gitu ya Pak ya. Saya sih terus terang baru pertama kali dengar gitu ya. Ya. Apakah ini sesuatu yang istilahnya gini, kita pahami akhir-akhir ini gitu dalam arti atau metode penafsiran yang baru gitu ya. Ataukah ini sebenarnya ada sesuatu yang sudah common gitu, tapi kami sebagai orang awam itu memang belum tahu gitu, apa gimana Enggak Pak? Bu. Banyak teolog yang menganggap kitab Daniel itu seperti ramalan dan historis. Banyak seperti itu. Teolog loh Bu. Tergantung buku yang mereka pakai apa. Makanya saya menunjukkan yang menurut saya paling kuat ya. Yakni Bolan tadi. Bolan kan mengatakan, jangan menganggap ini ramalan karena peristiwanya udah terjadi. Jadi ketika itu ditulis Bu, abad ke-2 nulisnya kan, ya ceritanya tentang Nebukadnezar macam-macam kan sudah abad ke-6 Bu, udah terjadi gitu. Jadi bukan ditulis di abad ke-6. Nggak banyak ya orang ngomong gitu Bu. Buku-buku tafsir juga tidak semua ngomong seperti ini. Tetapi saya tidak mau membohongi saudara-saudara. Wong nyatanya tidak begitu kok.
Nyatanya memang itu ditulis di abad kedua sebagai kitab apokaliptik. Nyatanya tidak pernah gila Nebukadnezar. Nyatanya tidak pernah ada orang Israel yang sampai masuk ke link satu raja. Tidak. Tetapi ceritanya begitu untuk menunjukkan, lihat, berimanlah pada Allah gitu. Nah, ini memang mungkin mengejutkan. Jadi bukan hanya Bu Nina saja. Kalau kami mengajar begini di kelas, tuh mahasiswa baik yang S2 terutama ya. Kalau yang S1 kan bersama dengan kami sudah siap gitu. Yang S2 yang dari sekolah-sekolah lain, begitu bertemu kami tunjukkan fakta genre kitab ini, sebagian langsung pusing kepalanya. Tetapi coba dibantah kalau bisa. Kan lebih kuat yang ini argumentasinya. Kalau mereka bilang ini kisah historis, terus ditanya malah repot. Tunjukkan. Di mana ada peristiwa ini, peristiwa itu. Nggak ada. Gitu, kira-kira. Wong ini adalah fiksi historis. Jadi, tokoh-tokoh historisnya dimainkan untuk meneguhkan suatu peristiwa di abad kedua. Gitu. Nah, itu memang tidak mudah diterima ya oleh orang-orang yang letterlek ya, yang menganggap titik komanya begitu. Enggak. Nah, kalau gitu caranya kan pelaporan akan sama. Coba lihat kisah-kisah Injil. Ya, ini beda genre ya, kisah Injil bukan apokaliptik ya. Itu pun pelaporannya kadang-kadang tidak sama kok pelaporannya. Nanti saya di bulan apa ya, kalau nggak salah September apa ya, teman-teman STT Jakarta itu minta beberapa dosen omong, ya, teman-teman sendiri yang dosen di sana, terus juga beberapa dosen PL yang saya tahu dari Kupang, rekan Ira, lalu dari Satu Wacana Prof. Yusa, saya diminta khusus bicara mengenai ketidakcocokan data di Alkitab. Temanya itu gitu. Tak oke deh gitu nanti itu jelasin. Wah, itu rame. Itu orang kalau ikut seminar itu nanti bisa salah paham. Tapi saya tidak akan bohong. Saya akan misalnya begini, ya kalau mau tahu. Ini kan penceritaan ya. Penceritaan itu kan tergantung maksud yang cerita. Kalau Anda menganggapnya sama persis itu bisa repot karena misalnya kisah-kisah Injil. Terjadinya kan tadi tahun 4 sampai tahun 29 ya kan. Ditulisnya Markus tahun 70, Matius tahun 80, Lukas 85, Yohanes tahun 90 sampai 110. Kisah Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu tuh kadang-kadang nggak sama. Coba cek. Ketika ditangkap, Yesus ditangkap. Menurut Injil-Injil yang sinoptik, sinoptik itu sunoptik melihat bersama, ceritanya mirip-mirip Matius, Markus, Lukas. Yesusnya itu diem, pendiam. Cek aja. Paling pas ditampar gitu oleh prajurit dia bilang, mengapa engkau menampar aku? Gitu toh. Ya kan? Ditanya Pilatus, Herodes, engkaukah anak Allah? Engkau yang mengatakannya. Gitu toh. Coba lihat Yohanes. Diskusi ramai satu pasal dengan Pilatus. Oh, gimana? Juga gini juga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah dan sebagainya itu diucapkan di bukit kan, menurut Matius. Anda baca Lukas 6, itu di tanah datar. Halo, yang mana yang benar? Nah, itu tuh semester 1. Kalau teologi, semester 1 untuk menunjukkan bagaimana menjelaskan ini. Kalau ada paksa, dicocok-cocokin, bisa repot semua. Misalnya, Yesus mau ngobrak-abrik bait Allah. Di Matius, Markus, Lukas, di akhir pelayanannya. Gara-gara itu dia ditangkap. Lihat Yohanes. Kan setelah perjamuan di Kana, lihat aja, jamuan di Kana kan tanda pertama. Lalu biasanya saya kalau godain mahasiswa, mana yang benar, saudara? Di awal apa di akhir? Kalau mereka bilang di akhir, saya bilang, berarti Matius, Markus, Lukas bohong. Oh, ya sudah Pak, di awal. Loh, berarti Yohanes bohong. Loh, lebih ya? Lah, pikirkan 1 minggu. Gitu, Bu. Makanya belajar teologi itu antara gemes-gemes gitu ya. Karena, loh, tapi kalau nggak digitukan, mereka nggak pinter nanti. Nggak ngerti gitu menjelaskan teks. Nah, tapi ini kan Anda semua bukan bahasa teologi saya. Saya tidak boleh mengganggu Anda terlalu jauh kan. Cuma saya tidak mau bohong dengan mengatakan bahwa ini jangan dianggap cerita historis. Repot cerita historis. Bagaimana penglihatan-penglihatan bisa Anda buktikan kehistorisannya? Kan tidak bisa. Mimpi-mimpi itu bagaimana? Orangnya aja lupa mimpi apa? Yang Nebukadnezar. Gitu. Ya ini kalau nggak siap dengan begini ya repot. Lalu marah pada pembicaranya. Tapi saya sudah biasa dimarahin orang. Dalam hal ini, kalau orangnya tidak paham-paham ya dalam hati saya ya apa boleh buat ya Anda memang berarti tidak paham gitu. Tidak bisa mengerti, tidak mau belajar. Tapi terus menuduhnya, wah tidak percaya firman Tuhan. Loh ya kamu yang salah paham sebetulnya.
Tapi ya sudahlah, tuduhlah, tidak apa-apa. Supaya kamu gembira. Gitu, Pak Deo. Paling saya ngalah begitulah, bagaimana lagi. Itu kalau mahasiswa gampang. Buat paper saya kasih D, gitu aja. Tapi kan ini nggak bisa kan, gitu. Ya tapi supaya ibu bapak tahu tidak ada maksud jahat. Saya nunjukin betul inilah pendapat para ahli yang bagus. Seo bilang gitu, Bolan, Gerizingi, Collins, semua sadar bahwa ini adalah fiksi historis dengan maksud apokaliptik. Begitu. Oke, terima kasih Pak Daniel. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yana. Apa keistimewaan kitab Daniel dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya selain karena bersifat apokaliptik seperti yang disebutkan tadi? Itu Ya, pertanyaan pertama. paling istimewa ya apokaliptiknya, gitu. Selain itu adakah? Ya ada. Ceritanya kan istimewa toh. Mana ada cerita seintegritas uji-uji kayak kitab Daniel? Nggak ada. Dia kuat sekali ya. Yusuf ada juga soal integritas yang istri Potifar. Tapi kan seksual ya. Kalau ini mati hidup loh. Jadi tentu saja kita kalau mau detail ada banyak yang khas gitu Daniel. Tetapi secara umum adalah apokaliptik. Tapi supaya ibu bapak tahu dan bertambah informasi, saya beritahu ya, di dalam kitab Deuterokanonika, ya, itu kitab yang kita tidak pakai untuk khotbah, tapi boleh kita baca, kitabnya teman-teman Katolik itu loh. Itu ada kitab namanya Tambahan Kitab Daniel. Pernah tahu? Nah, itu tidak masuk bagian kitab Daniel kita. Dia masuk di Deuterokanonika, kanon kedua. Yang Daniel ini kan protokanonika ya. Jadi kita tidak tidak mengkhotbahkannya. Tetapi kalau mau tahu, saya bisa cerita suatu cerita yang menarik sekali tentang tokoh Daniel. Mau nggak tak ceritain? Tidak ada di kisah Daniel kita, tapi ada di Deuterokanon kita. Dan ceritanya itu bisa dijadikan film menurut saya. Kalau mau tak ceritain, kalau tidak silakan pertanyaan berikutnya. Nah, gitu. Mau. Oh, mau. Oke ya, mau sambil saya uji ibu bapak cara menyelesaikan kasusnya gimana ya? Kira-kira gini ceritanya. Ya, ini ceritanya. Nanti Anda bisa baca sendiri. Tak ceritain singkat versi populer. Daniel itu menjadi penasihat raja, bukan? Suatu kali, raja itu punya istri, namanya Susana. Susana, Chongwan, Pol, gitulah kira-kira. Nah, raja ini punya dua penasihat utama laki-laki, sudah tua, kakek-kakek bandot gitu kira-kira, tetapi masih bernafsu seksual, pula mata keranjang. Nah, maka mereka ya ternyata sama-sama menyukai Susana secara seksual. Dasar laki-laki dan bandot dan penasihat raja, mereka merasa punya kuasa kan? Maka mereka mendatangi Susana dan mengatakan terus terang mereka mengingini Susana gitu dan berharap Susana mau melayani mereka secara seksual. Susana pasti nggak mau dong, dia kan istri raja. Ya toh, dia setia pada raja. Barangkali juga ini bandot-bandot ngapain gitu kira-kira ya. Tetapi dua bandot ini bilang, kalau kamu tidak mau melayani nafsu kami bisa buat kau mati. Kami bisa melapor kepada raja sesuatu, dan kami berdua loh. Berdua berarti dua orang saksi kan? Laki-laki pula. Penasihat raja pula. Pasti raja akan percaya pada cerita kami. Susana nggak peduli. Maka beneran nih, dua bandot ini ngarang cerita. Ceritanya tuh gini kira-kira. Raja, kami mendapati Ratu Susana Indahoy, gitu kira-kira ya. Tidak dipakai bahasa Indahoy sih. Bersetubuh dengan seorang pemuda di taman istana. Ketika kami mendapati pemuda itu sedang Indahoy dengan ratu, pemuda itu lompat lari keluar dari eh, tembok istana itu, dari taman istana. Wah, Susana pasti bilang bohong, gitu kan? Tetapi yang ngomong penasihat raja. Dua orang pula, kesaksian dua orang kan sah. Laki-laki pula, penasihat pula. Maka raja percaya dong pada laporan dari kedua orang penasihatnya ini.
Sehingga lalu Susana diperintahkan untuk dihukum mati. Nah, pada waktu itu hampir terjadi roh Tuhan. Oh gitu. Turun atas Daniel. Gitu kira-kira. Dan Daniel kemudian, kira-kira gitu ya. Tunggu dulu. Tidak betul ini. Ini adalah penipuan. Gitu kira-kira. Loh, kok bisa? Nah, saya berhenti dulu di sini. Gimana kira-kira cara membuktikannya, saudara? Siapa tahu ada di antara Anda yang lebih cerdas daripada pengarang cerita tambahan kitab Daniel. Dengan cara apa? Silakan Pak Pur, Pak Daud, Pak Rino yang open camp memberi ide. Gimana kira-kira kita bisa menolong Susana kalau kita di posisi Daniel untuk membuktikan bahwa dua bandot itu bohong. Gitu. Kalau Anda bisa, berarti level pemikiran Anda setara dengan kitab suci di Deuterokanonika. Gitu kira-kira. Pak Pur mau coba? Coba ya, Panggil Pak. pemudanya. Loh, pemudanya tidak diketahui. Jadi pokoknya ada seorang pemuda, ini ngarang kok, ini kan karangan kan. Nggak sungguhan kok, ada asumsi sungguhan gimana sih? Oh, David, interogasi terpisah. Oke, good. Coba mulai David. Interogasi terpisah. Gimana? Coba, David, silakan. Ya, kan pasti kalau dua ini kan dia harus diinterogasi aja terpisah. Ya, misalnya gimana? Coba, yuk. Ya ditanya lah, maksudnya di dia menanyakan di pohon apa gitu kan. Oh, ya, Anda berarti tahu ceritanya ini. Iya. Ini Anda sudah tahu ceritanya. Loh, Nggak awang asik, nggak pendeta, asik. Jangan bilang dulu dong awang kau. pendeta. Gimana sih? Jangan bilang dulu. Begitu memang jawabannya. Aduh, David ini gimana? Jadi, itu caranya. Jadi, loh, kok bisa? Begini, biarkan saya memeriksa si dua orang ini. Tapi lain-lain, ya, lain-lain, gitu. Si bandot A ditanya, betul kamu melihat Ratu Susana Indahoy dengan seorang pemuda? Betul. Di taman ya? Ya. Di bawah pohon apa? Misalnya gitu. Misalnya, ini pohonnya saya lupa namanya. Misalnya, di bawah pohon jambu, misalnya gitu ya. Oke, terima kasih. Bandut B ditanya. Ada. A pergi. Jadi B tersendiri. Betul, Anda lihat Susana Indahoy dengan pohon. Betul. Di bawah pohon apa? Pohon mangga, gitu misalnya kan. Hah, oke. Nah, Tuanku Raja, Anda tahu siapa yang bohong. Gitu. Hebat ya. Nah, itu loh, cerita kayak gitu. Kok kenapa enggak kita jadikan bagian Alkitab kita ya? Kan enak. Ada cerita begitu lalu kita bilang, demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Tapi enggak masuk. Dia termasuk Deuterokanonika. Kenapa? Karena kadar keyahudiannya kuat. Nah, sebetulnya Gerrit Singer mengatakan sebetulnya ceritanya mirip-mirip lah dengan Daniel. Nah, tapi itulah yang namanya keputusan pengambil kanonisasi. Kalau Anda mau tahu lebih lanjut, saya bisa cerita kapan kanonisasi dilakukan. Ada buktinya, tapi tidak perlu ya, itu terlalu teknis. Tapi yang membedakan adalah ketika kanon dipilih, maka mana yang masuk bagian tenah, mana yang bukan. Itulah masalahnya. Di tahun 90 di Yamnia, kota kecil di Yamnia. Ya, begitu. Kalau kalau zaman sekarang lihat CCTV Pak coba. Iya, kan Beda sekarang, ya. Bu. Wah, wah, ini. Ya repot ya CCTV ya, Bu. Pak, ini ada dua pertanyaan lagi dari Bu Yana ya. Lalu Ya, kenapa kitab Wahyu tidak semenarik kitab Daniel ya Pak ya? Karena tokoh Daniel selalu menarik untuk diceritakan. Satu siapa lagi ceritakan bilang? sekalian ya Pak ya. Tunggu Oh, 2 minggu lagi. oh, oh ya, jadi ini kita pertanyaan yang disimpan ya Pak ya. Iya dong. Oh, begitu Bu Yana nggak apa-apa ya Bu Yana ya. Apa yang pesan yang mau disampaikan melalui kitab ini selain iman dan penyertaan Tuhan di dalam diri Daniel? Sementara kalau Daniel A, itu saja dulu. Kalau ini tak jawab, saya jawab Daniel B. Lalu bubar PA kita minggu depan. Iya kan? Ya toh? Kalau yang Daniel A, memang ceritanya tentang, lihatlah ini. Orang itu seperti namanya, Daniel. Allah lah hakimku. Allah membela orang yang integral. Baik dia maupun teman-temannya.
Demikian rupa disertai Allah sehingga ia menjadi cendekia 10 kali lipat lebih pintar dari yang lain. Tetap saleh berdoa 3 kali sehari. Walaupun dijebak oleh apapun, dia tetap selamat. Bahkan kalau toh dia tidak selamat, api tadi itu, dia tetap akan setia. Jadi kata kunci adalah integritas di sini. Kesalehan, integritas itu apa yang ditekankan. Nah, sekarang kita mengerti kenapa itu ditekankan. Karena yang ketika ditulis sedang ada persekusi terhadap orang Yahudi. Itu. Jadi pasalnya itu. Tapi ini saya harus berhenti nih. Kalau saya ngomong lagi, set, saya masuk ke Daniel B. Kalau masuk ke Daniel B, gimana? Ya kan terlalu berat juga. Dan lalu ngomong apa saya besok minggu depan? Tahan dulu, Bu, yang itu ya. Sementara Oke. separuh dulu ya. Jadi Bu Yana kita simpan dulu buat minggu depan biar lebih seru gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, masih ada lagi kah yang mau bertanya? Boleh bertanya, Kak Nina, Pak Silakan, Daniel? silakan, Pak. Ya, tadi kan Pak Daniel cerita tentang bagaimana akhirnya Daniel bisa menceritakan tentang mimpi Raja Nebukadnezar gitu ya. Setelah semua orang-orang pintar di seluruh bumi katanya tidak ada yang bisa memberitahukan Mm-mm. mimpi itu gitu ya. Iya. Lalu bijaknya Daniel ini kan dia minta waktu ceritanya ya, kayak seolah-olah mengulur-ulur waktu gitu ya, untuk berdoa dulu bertanya sama Tuhan gitu ya, dalam Mm. dalam kalau kita bilang persekutuan doa dia lah kepada Tuhan gitu ya. Mm-mm. Eh, saya sedang membayangkan gitu, apakah Daniel dalam posisi itu sangat takut luar biasa ya? Pastilah karena ancamannya kan dibunuh ya, dibinasakan ya, karena nggak bisa satupun menceritakan tentang mimpi itu. Tapi di sini kan tidak diceritakan tentang Ya. bagaimana Daniel kalem aja istilahnya di sini kan Ya. nggak ada sesi itu. Ya. Tapi Ya. kira-kira dari Gimana gitu ya kira-kira ya. iya Nah, gini gitu Pak. Pak Daniel. Kalau kita menggunakan metode tafsir narasi ya Pak ya, maka ada 2 cara lihat. Satu, eksplisit. Eksplisit itu tertulis. Ya. Kedua itu implisit. Implisit itu yang tidak tertulis. Itu memang cara tertentu. Memang ada 2 cara itu Pak. Kalau ditanya mana lebih kuat, itu tidak bisa loh kita selalu mengatakan yang eksplisit. Kadang-kadang yang implisit bukan lebih kuat, tapi lebih tajam. Saya beri contoh ya. Kalau dalam teks yang ini, Pak ya, dalam teks yang ini pakai narasi, Pak Pur tidak boleh menyimpulkan Daniel takut, ya kan? Karena tidak eksplisit. Ya. Tetapi bahwa dia meminta waktu, itu mengindikasikan bahwa dia tidak impulsif. Nah, itu bisa kalau kita bilang. Nah, ketika saya bilang dia tidak impulsif, itu kan konsekuensi logis dari teks yang mengatakan dia minta waktu, ya Pak ya. Jadi Ya. boleh kalau kita mengatakan Daniel tidak impulsif. Tapi kalau kesimpulannya gini, Daniel takut, itu tidak bisa Hmm. karena tidak eksplisit. Dan secara apa pemahaman takut tidak tidak langsung rasanya connect, lebih kepada dia tidak impulsif, tidak langsung cepat bereaksi, dia butuh, lalu kita bilang discernment, nah pendalaman. Nah, di situ melalui doa dan berharap hikmat Tuhan menyertai dia. Itu namanya pendekatan narasi yang eh, menyadarkan pada fakta eksplisit. Kalau tidak ada, ya jangan dibilang gitu. Kecuali ada simpulan yang memang eh, membahasakan dengan bahasa lain. Misalnya dia tidak impulsif, dia melakukan discernment, gitu masih boleh. Nah, tetapi begini, kadang-kadang dalam narasi, terutama kalau kita memakai metode ideologi, ini ada nama yang lain, Pak. Tadi yang saya sebut narasi, Pak ya. Di dalam tafsir itu ada 9 matriks, 9. Ah, salah satunya matriks ideologi itu gini. Apa yang kira-kira mau dikatakan oleh narator lewat sesuatu yang tidak dia tulis? Gitu. Prinsipnya adalah covert dan overt sama penting. Yang tertulis dan yang tersembunyi sama penting. Saya beri contoh, kabar ya, sambil ngecek. Nah sekarang boleh nggak saya lihat Pak David Rustandi open cam? Coba. Nah
Saya mau cek Anda sekarang. Tadi Anda bisa jawab karena Anda sudah baca kan. Sekarang Anda tidak akan tahu yang akan saya tanyakan. Kalau Anda bisa, saya angkat topi ini. Gini. Saya akan pakai topi Pak Tino Sidin saya ini. Nah, gini. Ya. Tadi saya sudah curiga, Anda pasti sudah tahu ceritanya. Sekarang coba lihat contoh ini. Apakah Anda mampu membaca sesuatu, ya, cover dan over sama penting. Cerita tentang Daud. Kalau narasi yang diceritakan itulah Daud, itu ada cerita begini. Anda bisa cek tuh di Satu Raja-Raja. Kalimatnya begini. Tentang Daud dan Batseba ya. Tapi maksud saya kalimat pertamanya begini. Pada waktu musim raja-raja berperang. Gitu. Daud berjalan-jalan di istananya. Gitu. Kalau kalimatnya gitu, Anda dapat poin apa, Bro David? Atau kita lihat aja Alkitabnya ya. Kita cek ya, yang namanya cover dan over tadi ya. Kalau nggak dikatakan, lalu bagaimana? Ini kan untuk membantu Pak Pur ya. Tadi yang tidak dikatakan, apakah Daniel itu takut atau bagaimana? Kita lihat. Mari kita buka Alkitab, carilah cerita Daud dan Batseba. Pasal berapa tuh? Raja-Raja, berapa? Oh, Samuel ya, Samuel malah, mungkin Samuel malah. Sebentar, sama Raja-Raja ya. Saya tuh kadang nggak hafal juga loh, saudara. Saya kira Samuel lah. 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel, ayat 2 Samuel 11. 11. Oke. Tak bacain ya, Bro David, Pak Pur. Tolong David menafsirkan ya. Lihat nih, 2 Samuel 11 ayat 1 dan ya, something ya, dan seterusnya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, dan seterusnya. Dia berjalan-jalan, dia berjalan. Nah, kira-kira narator Alkitab mau ngomong apa itu, David? Dengan kalimat pada pergantian tahun, pada waktu musim raja berperang, Yoab perang, gitu kan? Daud tinggal di Yerusalem. Kira-kira mau ngomong apa? Kemungkinan pertama, keterangan tokoh, keterangan waktu, ya. Ada enggak maksud lain dari narator? David? Oh, Kak. pikir dulu, Pak. Ya itulah. Nanti kamu soalnya udah tahu kemes aku. Kemungkinan apa, Dokter Meli? Bahwa Daud sedang santai karena masa itu masa untuk kemenangan gitu, Pak. Nah, bukan. Terlalu polos, Dok. Coba lebih nakal lagi. Lebih nakal lagi. Pak Pur bisa nakal? Eh, menurut saya sih Daud sebenarnya sudah punya niatan ya dengan Batseba itu sehingga menyuruh suaminya Oh, waktu itu berperang. dia belum tahu, kan? Itu kecepatan, Pak. Kecepatan Belum. analisanya. Oh iya, narasinya diikuti dong. Narasi Iya, diikuti. iya. Pak Rino, coba berpikir nakal, nafsir nakal, tidak apa-apa, tidak berdosa. Daud tidak mau perang, Pak. Daud tidak mau perang. Iya, Maksud lu, Pi? harusnya dia menjalankan tugasnya untuk menjadi panglima perang, tapi dia Ah, malah milih nyantai-nyantai di istana. Jadi, maksudnya itu bukan sekedar keterangan tentang peristiwa ya, bukan ya? Bukan, dia Maksudnya adalah untuk menunjukkan karakter bahwa Daud yang karakter Daud iya, itu membangun karakter Daud yang bagaimana? leye-leye, Loh, kok yang malas. leleh-leleh apa nggak apa-apa? Yang yang tidak mau berperang, Pak, yang itu masih biasa. Yang Yang tidak melarikan bertanggung diri dari jawab. tugasnya. yang tidak bertanggung jawab sebagai raja. Nakal. Yang tukang kawin. Loh, ini kan mau menghina sebetulnya. Mau bilang gini loh.
Zamannya raja perang, kau kagak perang. Kau malah santai jalan-jalan lalu ketemu perempuan mandi. Heh, peranglah kau. Malah kau nyuruh orang lain yang perang. Panglima mau perang, kamu malah kagak perang. Itu kan menghina kan sebetulnya. Nah, itu namanya kemungkinan itu namanya kritik ideologi namanya. Rumusnya adalah covert dan overt sama penting. Yang dikemukakan dan yang disembunyikan sama penting. Yang dikemukakan adalah data, musim perang, Yoab perang, raja-raja perang, Daud di Yerusalem. Yang tidak dikemukakan tetapi penting adalah pengecut, gitu. Atau cari selamat, atau malas, gitu. Implisit, gitu. Nah, ini gitu. Ini yang namanya kritik ideologi. Tapi kalau yang tadi Pak Pur tanyakan, apakah kita bisa menyimpulkan Danielnya takut? Saya rasa sulit, Pak. Sulit karena eh, satu, eksplisit tidak ada, implisit pun agak berat. Karena lebih ke kehati-hatian. Rasanya ya Pak ya, bukan ketakutan. Lebih ke dia ingin mendalami, dia ingin mendapat konfirmasi dari Tuhan. Itu lebih gitu. Rasanya kalau saya menafsirnya akan gitu. Walaupun kalau kita bilang, ya mestinya dia punya rasa takut, ya sudah kalau gitu tidak nafsir itu namanya, itu debat kusir itu namanya. Kalau sampai dipaksakan gitu, kecuali gini, gentarlah hati Daniel. Nah, itu lain lagi. Itu eksplisit. Itulah sebabnya orang kalau menafsir teks, ya saudara, kalau saya menemani para mahasiswa saya menafsir atau saya sendiri menafsir, diksi, petunjuk dari diksi eksplisit dan implisit, bahkan yang tidak dikatakan tetapi overt, mau dikatakan dengan cara mendiamkan, dengan cara membungkam, itu penting sama-sama. Nah, lalu tinggal argumentasinya. Maka dalam dunia tafsir itu tidak ada tafsir tunggal. Yang ada adalah argumentasi mana yang lebih reliable, yang lebih kuat. Nanti kalau pihak sana ngeyel terus kita bilang ya wis terserah. Tapi kan kelihatan argumentasinya itu dibangun dengan koheren apa tidak. Begitulah sebabnya orang teologi itu terus kalau mereka jadi pendeta, suruh debat nomor 1. Ya, apalagi baca hukum tata gereja. Oh, jangan jangan kira jago mereka karena bisa begini begini. Ya ini bagi yang begitu ya, tapi ya banyak yang enggak lah. Maksud saya menafsir itu bisa eksplisit, bisa implisit. Dalam hal kritik ideologi memang rumusnya tadi kayak yang cerita Daud ini bisa dibaca secara implisit bahwa pengarang 2 Samuel mau mengkritik Daud gitu kira-kira dengan mengatakan data raja-raja perang dia kagak perang. Tapi kalau yang Pak Pur, apakah bisa dikatakan Daniel takut? Saya rasa agak sulit ya. Karena implisit pun lebih kepada keterangan kehati-hatian dan apa ya keterbukaan pada Tuhan mau apa gitu kira-kira daripada just fear gitu. Itu Pak Pur. Kalau menurut saya ya, monggo tidak harus sama sih. Terima kasih Pak Daniel. Terima Bapak kasih Ibu, Pak Daniel. Ya. kita sudah menunjukkan pukul 9, kayaknya kita harus mengakhiri supaya Ah, kita syukurlah lega aku. masih kangen di minggu depan. Begitu ya. Oh iya Mas ya. Bapak Ibu jangan lupa catat kita tanggal 8 masih ketemu lagi dengan tema Daniel yang lebih seru lagi karena itu bagian-bagian yang jarang kita bicarakan begitu ya. Yang kisah-kisah yang mistis, yang mimpi-mimpi gitu ya. Mari kita belajar bersama gitu ya. Kita akan tutup pertemuan kita malam hari ini. Saya boleh minta tolong Pak Rino, boleh minta kita tutup dalam doa Pak ya. Bisa di-unmute Pak ya. Oh baik, sudah ditutup ya. Aduh, maaf. Padahal masih seru, masih pengen dengar lagi, cuma harus Masih ada ditutup ya. lagi ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyertaanmu dalam webinar kami pada malam hari ini. Kami sudah belajar tentang kitab Daniel bagian A ya Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami pelajari ini bisa menjadi bagian dari perkuatan iman kami di tengah-tengah banyaknya ajaran-ajaran yang kurang baik yang sedang berkembang di lingkungan kami ya Tuhan.
Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai Bapak Pendeta Daniel yang akan membagikan beberapa materi lagi di minggu-minggu yang akan datang. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dia dengan berkat-Mu yang berkelimpahan dalam segala hal yang dikerjakannya ya Tuhan. Sertai kami juga masing-masing yang sudah hadir di tempat melalui Zoom malam hari ini. Kami akan istirahat untuk kembali beraktivitas hari esok. Sertai kami senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.